Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Daryasa. Pada video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita Hobin, si korban bully yang berlatih menjadi kuat agar tidak menjadi bahan bulian lagi dan mendapatkan uang. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, saya sarankan nonton terlebih dahulu supaya ceritanya mudah dipahami. Dan bagi yang mau traktir kopi, silahkan menuju link di deskripsi. Nah, mari kita mulai aja ke alur ceritanya. Setelah mendengar cerita masa lalu Logan dan pertemuannya dengan si Ayam, Hobin jadi menyadari siapa si Ayam. Dia pun bergegas ke tempat si Ayam. Sampai di tempat si Ayam, diperlihatkan si Ayam ternyata ayah Geol yang telah selesai menghabisi Asep dan temannya karena telah mengganggu Geol. Hobin pertama gugup, kemudian dia berlutut. Tanpa sadar air matanya mengalir. Dia mengingat hal yang telah dia pelajari sehingga bisa mengalahkan lawan yang tidak mungkin baginya untuk menang. Kemudian berterima kasih ke si Ayam dengan menyebut si Ayam Master atas telah mengajarkannya teknik bertarung. Si Ayam pertama terdiam sesaat, lalu dengan bingung berkata, "Teknik bertarung? Master? Jangan-jangan." Si Ayam pun menyadari ternyata video teknik bertarung yang diupload ke YouTube ada yang menonton. Kemudian si Ayam memegang Hobin. "Dengan badan sekecil ini, kau mengikuti video itu? Master, aku mohon padamu, tolong ajarkan aku," ucap Hobin dengan wajah senang. Akan tetapi si Ayam berjalan pergi. Dia menyuruh Hobin pulang saja. Gak ada niat dirinya mengajarkan Hobin. Hobin berbalik langsung bertanya kenapa. Apakah itu karena kejadian sebelumnya saat bersama Geol? Hobin mengatakan kalau saat itu adalah kesalahpahaman. Si Ayam mengatakan kalau alasannya tidak sesepele itu. "Terus kenapa?" tanya Hobin. Si Ayam berkata, "Logan belum bilang ya? Gak ada bedanya. Kalau kalian tahu, kau pulang saja. Aku gak mau mengulangi kesalahan yang sama." Setelah permintaannya ditolak dan disuruh pulang, Hobin menjadi tidak bersemangat. Jalannya oyong, tapi Hobin tidak mengerti maksud si Ayam tentang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selagi memikirkan itu, ada seorang cewek yang memanggil Hobin, kemudian langsung menampar Hobin. Dia adalah cewek yang dibawa Sung Jun saat Sung Jun bertemu dengan Yakuza sebelumnya. Ketika Hobin bertanya, cewek itu langsung memeluk Hobin. Terlihat kesedihan di mata cewek itu. Setelah kejadian itu, Hobin menceritakan ke temannya kalau dia ditampar oleh cewek yang gak dikenal. Tapi ekspresi Hobin yang sedang menceritakan itu terlihat senang. Hal itu membuat Rumi ragu Hobin ditampar. Rumi bertanya apakah Hobin sudah lapor. Hobin mengatakan cewek itu pasti punya alasan. Lalu Rumi bertanya tentang Lee Jinho. Karena yang terlihat oleh Rumi, Hobin santai-santai saja. Hobin mengatakan untuk tidak khawatir masalah itu. Dia belakangan ini cukup dekat dengan Lee Jinho dan berpikir sebentar lagi dia akan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Sung Jun, menjadi penerus Sung Jun. Setelah itu ada pesan masuk. Dia pun terkejut karena pesan itu dari Jinho. Biasanya Hobin duluan yang chat, tapi sekarang Jinho duluan yang menghubungi Hobin. Jinho menanyakan apakah Hobin hari ini sibuk. Hobin menceritakan itu ke Rumi dan Jigsaw. Mereka berdua langsung bertanya apa yang Jinho katakan. Apakah itu tentang menjadi penerus Sung Jun? Tapi tidak. Jinho mengatakan kalau ada seseorang yang ingin dia temui bersama Hobin. Tentang seseorang itu, Hobin, Rumi, dan Jigsaw sepemikiran siapa itu. Hobin jadi memikirkan bagaimana ini. Kalau Sung Jun dia bakal bagaimana meladeninya. Hobin pun memutuskan mencobanya dulu. Di tempat pertemuan 244 yang biasanya, seperti yang Hobin duga, dia bertemu dengan Senator Taisan. Hobin yang gugup memperkenalkan dirinya dengan nada keras. "Halo Pak, aku Yu Hobin dari SMA Guryong. Senang berjumpa dengan Anda, Senator Taisan." "Jangan terlalu emosi, kau tidak perlu berteriak seperti itu," ungkap Taisan. Hobin meminta maaf mengatakan kalau ini adalah sebuah kehormatan. Lalu Taisan mengatakan ke Jinho, dibandingkan sebagai penerus, Hobin terlihat seperti anak-anak. Jinho meminta maaf, dia tidak menyangka Hobin akan segugup ini. Hobin pun juga meminta maaf. Lalu Jinho menyuruh Hobin tuangkan minuman untuk Taisan. Hobin mengambil cereknya. Dia gugup begitu hebatnya sampai cereknya goyang-goyang sehingga air dalam cerek itu terbuang. Parahnya, air itu mengenai tepat di sarang Juni Senator Taisan. Jinho hanya menatap Hobin dengan tajam. Bukannya marah, Senator Taisan malah tertawa lepas. Dia tidak masalah dengan itu, menganggap anak-anak pasti akan seperti itu. Justru dia khawatir, dia kira 244 akan membawa seseorang rubah licik, tapi ternyata cuma bocah. Jinho pun tersenyum.
Tae-san berdiri, berjalan mendekat ke Hobin sambil memegang kepala Hobin, mengatakan kalau Hobin lebih baik dari si bajingan Sung Jun, lebih menyukai Hobin dan merasa harusnya merekrut Hobin dari awal. Wajah Hobin jadi memerah, dia meminta maaf atas apa yang dia lakukan. Tae-san menyuruh tidak usah minta maaf karena dia menyukai Hobin. Melihat Tae-san yang menyukai Hobin, Jin-ho jadi merasa lega, dia pun izin pergi dengan alasan ada urusan. Tae-san mempersilahkan Jin-ho pergi. Setelah Jin-ho pergi, wajah Hobin menjadi serius. Dia menghidupkan rekorder makaron yang Rumi gunakan sebelumnya. Ternyata sifat bodoh Hobin tadi hanya kedok, supaya Jin-ho merasa tidak ada yang janggal. Sekarang Hobin ngomong secara santai. Dia pertama meminta maaf dan menawarkan menuangkan minuman untuk Tae-san lagi. Tae-san mempersilahkannya dan bertanya apa yang mau Hobin bicarakan. Hobin pun mengatakan kalau dia ingin bertanya tentang baik Sung Jun. Sementara itu, Jin-ho balik ke kediamannya. Dong-seok memberikan dokumen tentang Sung Jun yang telah disuruh Jin-ho selidiki untuk jaga-jaga jika meninggalkan barang bukti. Dong-seok mengatakan dia sudah membackup data dari ponsel Sung Jun, memeriksa rekening, rumahnya, bahkan sampai ke orang yang datang ke pemakaman. Tapi tim Dong-seok tidak menemukan seorang pun yang spesial. Sejak awal Sung Jun memang tidak punya keluarga, jadi Dong-seok bertanya siapa yang sebenarnya Jin-ho cari. Jin-ho mengatakan dia tidak tahu. Hal itu membuat Dong-seok kaget. Jin-ho mengatakan hanya saja ini terlalu mudah. Seseorang yang semintar itu, seseorang yang hidup untuk balas dendam, mati terlalu mudah. Dong-seok pun bertanya, apakah itu alasan Anda mencurigai anak yang bernama Yoo-bin itu? Itu memang benar, ungkap Jin-ho. Dia merasa aneh sebab tidak mungkin bocah nakal itu yang ditinggalkan Sung Jun dan yakin pasti ada hal yang belum dia ketahui. Di luar tempat pertemuan biasanya, Jin-ho telah kembali. Di sana dia melihat Tae-san yang sedang mabuk dibopong oleh Hobin. Hobin mengatakan dia sudah berusaha menghentikannya. Hobin menyerahkan Tae-san ke Jin-ho. Jin-ho bertanya apakah Tae-san bersenang-senang dan apa yang dibicarakan. Tae-san mengatakan tidak banyak, cuma membicarakan baik Sung Jun. Jin-ho pun langsung tercengang. Hobin permisi kalau dia mau pulang. Tae-san terlihat sangat bersahabat dengan Hobin. Dia menyuruh Hobin pulang saja karena pasti ibu Hobin akan khawatir. Tapi Jin-ho menahan. Dia mengatakan dia curiga apa yang dibicarakan. Jadi dia menyuruh Hobin memberitahu apa yang dalam tas Hobin. Hobin pun jadi pucat, tangannya gemetar. Akan tetapi Jin-ho mendekati Hobin, mengatakan kalau dia hanya bercanda. Setelah itu berkata, memangnya apa yang ada di dalam tasmu ini, Hobin? Perekam suara. Jangan lakukan itu. Hobin pun heran. Lalu Jin-ho melanjutkan perkataannya sambil berjalan pergi. Jangan balas dendam. Tentu saja kelihatannya keren. Kau masih muda, aku paham itu. Tapi kau perlu mengerti, balas dendam adalah hal yang paling kekanak-kanakan. Di Yoo Hobin Company, Hobin memutarkan rekaman pembicaraan dengan Jo Tae-san, di mana saat itu Hobin memancing Jo Tae-san supaya mabuk dan mengarahkan pembicaraan ke kematian baik Sung Jun. Tae-san mengatakan kalau Sung Jun mati bukan bunuh diri, melainkan seseorang perlu membunuh Sung Jun agar dia menghilang. Hobin dipuji temannya atas nyalinya merekam tersebut. Jesse tidak menyangka, padahal menurutnya Hobin baru kemarin ini gemetar lawan Pak Go. Rumi yang sedang memangku Geul mengatakan kalau kita harus punya bukti lain jika ingin melabrak Jin-ho. Meskipun tampangnya seperti orang yang mikir keras, tapi si Geul malah keenakan duduk di pangkuan Rumi. Tiba-tiba saja Taehoon bersuara. Dia bertanya apakah tidak cukup bukti jika ditambah dengan flash disk yang diberikan Sung Jun. Hobin memegang flash disk dan rekorder makaron. Taehoon benar, besok dengan kedua bukti ini kita akan mengungkapkan siapa Lee Jin-ho. Munsung saat ini berada di gym MMA. Dia termenung mengingat serangan yang dilepaskan ke Hobin. Logan datang. Dia bertanya apakah Munsung tidak ada penyesalan. Ya, jawab Munsung. Logan paham kalau Munsung sekarang punya banyak pikiran. Logan bertanya lagi, apakah Munsung sudah mengucapkan selamat tinggal dan tetap ingin pergi. Munsung sudah bertekad dan berkata, sudah, aku juga sudah menyelesaikan urusanku dengan Hobin. Aku sudah tidak punya penyesalan. Aku akan pergi ke Amerika, ke tempat di mana para petarung berkumpul. Munsung yang mengatakan dia tidak punya penyesalan itu karena Bomi yang mengatakan dia suka sama Hobin. Keesokan harinya, Hobin memulai live streaming seperti apa yang dia bilang sebelumnya. Aku Yoo Bin dari How to Fake.
Aku minta maaf karena sudah lama tidak streaming. Hari ini aku ingin mengungkapkan kebenaran yang sangat penting. Selagi mengatakan itu, Hobin teringat dengan Sung Jun. Dia tahu kalau Sung Jun bukan orang baik. Tapi setidaknya Hobin ingin memberitahu pada orang-orang bagaimana Sung Jun mati yang sebenarnya. Di kediaman Jinho, dia sedang melihat streaming Hobin. Hobin mengatakan tentang semua yang akan dia sampaikan adalah fakta tanpa kebohongan sedikit pun. Konten yang akan dia bawakan sekarang adalah tentang YouTuber populer yang tidak terlalu aktif yang ternyata punya pengaruh di dunia politik di Korea Selatan. Cewek yang memeluk Hobin sebelumnya berpikir tindakan Hobin bodoh, dia pun jadi kesal. Hobin mengatakan dia akan memulai sekarang. Baek Sung Jun tidak bunuh diri, lebih tepatnya dibunuh. Jikse melihat ada kejanggalan, dia menyetop Hobin. Hobin pun bertanya apakah tata bahasanya jelek. Ternyata hal itu karena streaming Hobin tiba-tiba macet. Entah kenapa. Setelah itu mereka semua pada terkejut karena akun YouTube How to Fake kena suspend oleh YouTube. YouTube menginfokan kalau How to Fake telah berulang kali melanggar pedoman komunitas, jadi akunnya ditangguhkan. Si Jinho dengan santainya bergumam, "Aku sudah bilang kan, balas dendam itu adalah perbuatan yang kekanak-kanakan." Masalah yang terjadi di akun Hobin itu ternyata ulah dari pengaruh Joe Tae-san. Dia protes ke pihak YouTube di mana dia memarahi mereka karena telah membuat siaran tentang bertarung terkenal yang hal itu akan berdampak buruk pada bocil-bocil. Jinho mengatakan ke Tae-san, makanya jangan banyak minum. Apa tidak malu direkam sama anak-anak SMA sampai harus menangguhkan akunnya? Tae-san mengatakan kalau dia begini karena demi penerus bangsa. Jinho juga beranggap tindakan Tae-san juga tidak salah. Selama ini konten How to Fake masih beralasan untuk mengalahkan penjahat, tetapi tetap saja menampilkan kekerasan dan pertarungan. Jadi kalau akunnya hilang sekarang, tidak akan ada yang curiga. Tae-san pun menganggap Hobin naif. Sung Jun sudah merasakan dunia, jadi kali ini Hobin akan merasakan pahitnya dunia. Di kantor Hobin Company, Hobin merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi. Channelnya, perusahaannya, semuanya yang telah dia bangun berakhir begitu saja. Tae-san menanyakan apa yang ingin 244 lakukan pada Hobin. Memangnya apa lagi, ucap Jinho. Tae-san pun ketawa, dia percayakan Hobin pada Jinho. Jinho sekarang berada di sebuah tempat terpencil seperti di dalam hutan. Jinho meminta Tae-san duduk tenang saja, kurangi minum, biar dirinya yang mengurus semuanya. Lalu Jinho menanyakan ke Dongseo berapa banyak orang yang kita punya sekarang. Dongseo mengatakan sangat banyak. Lalu sambil tersenyum jahat, Jinho berkata, keluarganya, rekan, teman, guru, bahkan nama anjingnya, berikan semuanya padaku. Kita harus balas dendam. Di sekolah, Rumi mengatakan pakai akunnya saja untuk melabrak. Subscriber Rumi belakangan ini lumayan meningkat, jadi dia bisa membuat isu sambil collab. Hobin dan Jikse jadi senang mendengarnya dan mereka bertanya apakah Rumi tidak apa-apa dengan itu. Justru Rumi suka, baginya kalau labrakan sukses channelnya bisa meningkat. Hobin dan Jikse langsung memuji Rumi dengan ngomong kalau Rumi terbaik, Rumi paling cantik. Rumi pun bersikap sombong, mengatakan kalau memuji dirinya jangan pakai fakta. Lalu mengatakan kalau dia yang akan tentukan pembagian keuntungan. Hobin pun setuju. Dengan ini, masalah channel untuk live streaming sudah beres menurut Hobin. Dalam perjalanan pulang, Hobin terus berkata Rumi terbaik, Rumi paling cantik. Selain itu, Hobin juga sudah mengirim email soal akun YouTube-nya. Berpikir sebentar lagi akunnya akan dipulihkan. Tetapi karena sekarang situasi yang sangat mendesak, jadi memakai akun Rumi dulu untuk bisa melabrak Lee Jinho. Hobin pun sampai di rumah. Dia disambut mamanya yang mau pergi kerja. Mamanya bertanya kenapa telepon Hobin tidak diangkat. Hobin mengatakan teleponnya dalam mode senyap dan dia bertanya kenapa ibunya menelpon. Mamanya mengatakan ada tamu. Ternyata tamu itu adalah Jinho. Hobin pun terkejut melihatnya. Ibu Hobin pamit untuk pergi kerja, menyuruh Hobin sajikan buah untuk tamu Hobin. Mereka berdua saling menatap dengan wajah serius. Lalu Hobin mengambil apel, menjatuhkannya ke lantai. Jinho mengambil apel itu. Hobin marah menanyakan bagaimana Jinho tahu rumahnya. Jinho berdiri sambil memakan apel berkata, "Kau patuh pada ibumu ya, tapi kau tidak mau mendengarkan peringatan dariku. Aku sudah bilang balas dendam itu tindakan yang paling kekanak-kanakan. Dari mana kau mendapatkan flash di situ?"
Hobin, jujur saja, di hari terakhir Baek Sungjun, kau ketemu dengan dia kan? Wajah Hobin penuh keringat ketika Hobin menoleh ke belakang. Leher Hobin ditekan Jinho, membenturkannya ke lantai. Selagi menahan kepala Hobin di lantai, Jinho mengatakan dia tidak akan membunuh Hobin karena itu terlalu cepat setelah kematian Sungjun, jadi dia tidak gegabah. Lalu dia memperingati Hobin, meskipun dia tidak membunuh Hobin, tapi dia bisa membuat Hobin ingin mati. Lalu mengatakan tentang semua yang dekat dengan Hobin. Pertama, ibu Hobin, nama Park Ji Hyun, bekerja di restoran Kum Il, berjalan sendirian di malam hari. Choi Bomi, ayahnya seorang direktur rumah sakit, tapi itu tidak ada hebatnya jika tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Yorumi, dia bersikap seolah kuat, tetapi di dalam dia sangat rapuh, entah dia bisa bertahan atau tidak. Geol, editor Yuhubin Company, dia belum lama tinggal di Korea Selatan, pasti mengira tinggal di sini enak, tapi tidak untuk kali ini. Jinho pun menyuruh Hobin terpaksa memilih siapa dengan orang-orang berharga di dekat Hobin yang mengalami banyaknya bahaya dalam waktu yang sama, siapa yang akan Hobin selamatkan. Hobin yang panik langsung bergegas ke tempat salah satu yang dia pilih. Dia pun memilih ibunya sendiri, menangis dalam pelukan ibunya itu. Ibunya pun heran apa yang terjadi dengan Hobin. Hobin pun mengatakan kalau dia hari ini mau di sini bersama ibunya. Bawahan Jinho yang berada di tempat kerja ibu Hobin melaporkan kalau Hobin ke tempat ibunya. Jinho pun tersenyum, dia menganggap Hobin secara tidak sadar mirip dengan Baek Sungjun. Bomi yang berjalan pulang merasa ada yang mengikutinya. Saat Bomi berniat mau lari, di jalan depannya sudah keluar orang-orang suruhan Jinho yang di dalam mobil tadi juga pada keluar membawa pisau. Bomi jadi panik, dia ingin segera menelpon, tetapi para penjahat itu langsung berlari ke tempat Bomi. Untungnya sebelum mereka membunuh Bomi, mobil dojang taekwondo menghentikan pergerakan mereka. Yang keluar dari dalam mobil itu adalah Taehun dan juga Yunwoo. Taehun kesal, remnya salah tempat. Dia pun berpikir nanti pasti akan dihajar ayahnya. Ternyata mereka berdua ke tempat Bomi karena ditelepon Hobin. Taehun melaporkan kalau dia sekarang sudah bersama Bomi. Bomi kelihatan baik-baik saja. Hobin langsung merasa bersyukur. Taehun mengatakan kalau dialah yang terluka. Sakit, pergilah, ucap Hobin sambil meniup-niup teleponnya. Lalu Taehun mengatakan kalau nanti akan dia telepon lagi karena sekarang dia sedang sibuk. Rumi yang lagi jogging malam dipeluk oleh bawahan Jinho dari belakang, mulutnya ditutup. Tiba-tiba sebuah tinju dari Giul mendarat ke wajah orang itu. Rumi menjadi tampak tidak bertenaga sesuai dengan apa yang Jinho bilang. Rumi memang orang yang rapuh. Di tempat itu juga ada Wanggo yang sedang menelpon Hobin. Mereka dapat menemukan lokasi Rumi karena Yuhubin Company memasang pelacak di HP mereka. Wanggo mengatakan ke Hobin kalau Hobin lapor saja ke polisi, dia sendiri yang akan membunuh semua bawahan Jinho. Di kediamannya Geol, dia membuka pintu, berpikir kalau kurir yang datang, tetapi bukan kurir setelah melihat tampang mereka. Untungnya si ayam ada di rumah. Henjir, ngapain kau nyengir-nyengir begitu pada putriku? Si ayam mengambil payung, menyuruh Geol masuk, menutup pintunya, menyodorkan pegangan payung ke dagu salah satu dari mereka yang terdepan. Melihat mereka yang berkumpul itu, dia tahu kalau mereka kesini bukan mencari dirinya, tetapi putrinya. Jadi dia bertanya, ada apa dengan putrinya? Salah satu dari mereka diam-diam mau menusuk dengan pisau, namun dengan santainya si ayam memukul pegangan tangan orang itu, sehingga pisau orang itu terlepas. Setelah itu menyuruh cepat jawab dengan nada keras. Mereka pada terkejut dan langsung mengeluarkan pisau mereka. Mereka dapat merasakan kekuatan si ayam ini tidak normal. Baru saja pisau dikeluarkan, pipi mereka pada dipukul pakai payung. Yang seperti paling kuat di antara mereka, lehernya dikait pakai payung. Setelah itu memukulnya sehingga dia dan orang yang berada di belakangnya terhempas ke bawah tangga. Si ayam tahu kalau mereka adalah para pembunuh karena ayam dapat mencium bau darah yang menyengat dari mereka, serta mata mereka yang jelas seperti pembunuh. Kelompok kriminal orang asing itu berlari menaiki tangga lagi. Hanya dengan payung si ayam mendorong mereka ke bawah lagi. Lalu si ayam memukul orang-orang yang dia lewati di sepanjang tangga rumahnya. Hingga sampai di bawah tidak ada yang tersisa dari mereka. Nameless pun datang. Nameless menodongkan pistolnya ke si ayam. Meskipun sedang membelakangi, si ayam tidak takut. Dari langkah kaki Nameless, dia tahu Nameless berbeda dari yang lain. Di lokasi Bomi, Taehun berhasil menghindari pisau yang mengarah padanya. Dilanjutkan knee kick ke perut orang itu.
Yang mendekat lainnya terkena Dwi Jagi, sehingga teman yang di belakangnya juga ikut terdorong. Kemudian si jenius berputar ini melompat ke awang-awang, berputar dan menendang orang yang di bawahnya. Saat mendaratkan kakinya, di belakangnya sudah ada yang mengayunkan pisau padanya. Untungnya orang itu terlebih dahulu terkena pukulan karate Seiken oleh Yunwoo. Taihun bilang terima kasih. Yunwoo bertanya, apa yang harus dilakukan sekarang? Dengan entengnya Taihun bilang kalau dia ada ide bagus, di mana Yunwoo jadi tanker. Nanti Taihun akan cari celah untuk menyerang. Yunwoo bilang baiklah. Tetapi sesaat kemudian dia menyadari kalau tubuhnya tidak bisa menghadang pisau. Taihun pun mengatakan coba saja jika Yunwoo penasaran. Di sisi Bomi, dia menelpon polisi untuk cepat datang. Mereka pun heran apakah mereka sekarang berada di Korea Selatan. Meskipun sudah ada beberapa dari mereka yang tumbang, tapi mereka tidak ada habisnya. Melihat situasi yang cukup merepotkan melindungi cewek di sini, jadi Taihun menyuruh Yunwoo bawa Bomi pergi dari sini kalau dia beri tanda lewat celah tembok yang ditabrak mobil Taihun. Setelah Taihun bilang lari, Yunwoo langsung membawa Bomi lari kabur lewat tempat yang telah ditentukan. Yunwoo menoleh ke Taihun, menyuruh Taihun juga lari. Akan tetapi Taihun diam saja, menghadang jalan komplotan pembunuh. Taihun mengatakan ke Yunwoo kalau Yunwoo tidak kembali setelah mengantar Bomi, Yunwoo akan dia bunuh. Di lokasi Rumi, Wanggu menghajar orang-orang di sana. Ada seseorang yang diam-diam mau menusuk dari belakang. Wanggu menyadarinya, dia pun berbalik dan menghindari semua tusukan itu. Setelahnya, Wanggu menuju tepat di tengah wajah orang itu, membenturkannya ke jalan. Di sisi Gyul, dia menyemangati Rumi, mengatakan semua akan baik-baik saja dan meminta bangkit pelan-pelan. Gyul sendiri bingung dengan apa yang akan dia lakukan. Tinjunya sekarang bergetar. Secara sembrono, Gyul melompat ke orang yang mendekat. Orang itu mengeluarkan pisau menebas Gyul. Wanggu duluan dapat melindungi Gyul. Wanggu meminta Gyul bawa pergi Rumi dari sini. Gyul tidak mau. Dia marah ke Wanggu. Dia tidak ingin ditipu lagi, menderita lagi, dan kehilangan Wanggu. Jadi dia mengajak kalahkan mereka bersama-sama. Gyul, kau tidak mau mendengarkan opamu? Apa kau ingin menyakiti Rumi lagi? Bukankah kau yang pertama kali mengejar menyelamatkan dia? Ucap Wanggu secara keras. Gyul pun akhirnya membawa Rumi pergi. Dia meminta tunggu sebentar saja karena dia akan kembali membawa polisi yang membawa senjata. Singkat cerita, polisi dan ambulans telah berkumpul di lokasi. Mangi dan Jikse juga baru datang menggunakan skuter. Apa nggak berat ini, Cok? Si Mangi malah bilang cepat dikit. Jikse dan Mangi kesini karena mendengar mereka pada diserang kelompok orang asing. Lalu bertanya apakah semua baik-baik saja di mana Yu Hobin dan yang lain. Saat ini Bomi dan Rumi tengah diminta keterangan oleh polisi. Gyul menyindir Jikse dan Mangi. Brengsek, kalian cepat juga ya. Seharusnya kalian datang pas pemakaman saja. Jikse menanyakan kenapa Gyul kesini. Gyul mengatakan kalau dialah yang menyelamatkan mereka semua. Jikse bertanya lagi, ada apa sebenarnya ini? Gyul kesal, kamu gak punya mata apa? Cewek-cewek ini sedang sendirian, lalu tiba-tiba diserang orang asing tanpa identitas. Hampir saja mereka dalam bahaya besar. Han Wanggu, Sung Taihun, Ji Yunwoo berusaha bertahan sampai polisi datang. Jise pun jadi terkejut berpikir kalau mereka itu mati berkorban demi cewek-cewek. Lalu Yunwoo, Hobin, Taihun, dan Wanggu datang. Taihun yang terlihat tidak kenapa-kenapa malah dibopong oleh Hobin. Yunwoo heran. Jikse dan Rumi langsung menanyakan apakah mereka tidak apa-apa. Si Gyul malah menyuruh mereka harusnya lebih cepat, jangan tidur di jalan. Lalu berkata, mereka akan bawa pisau, kok kalian tidak kenapa-kenapa? Taihun menceritakan kalau para brengsek itu sejak awal mereka tidak berniat membunuh. Taihun tidak tahu siapa yang menyuruh mereka. Sepertinya ada yang diincar orang itu. Tiba-tiba datang seseorang yang mengejutkan semua yang di sana sambil berkata, ya, aku penasaran siapa yang menyuruh mereka. Siapapun itu, pasti dia orang jahat. Ternyata yang datang itu Jinho. Kalian bahkan memanggil polisi ke sini. Tuan Hobin, apakah terjadi sesuatu? Hobin langsung teriak ke polisi, menunjuk Jinho kalau dialah pelakunya, mengatakan dia yang menyuruh menyerang semua orang di sini. Polisi bingung menanyakan apa maksudnya. Jinho mendekat ke Hobin dengan tampang menyeramkan. Dia menyuruh Hobin pikir lagi apakah yang Hobin katakan sekarang benar-benar bisa Hobin tangani. Hobin terdiam. Dia melihat ke teman-temannya.
Taehoon terlihat ingin menghajar si Jinho, tapi dipegang oleh Mangi dan Jikse. Melihat temannya yang akan dalam bahaya lagi, Hobin jadi bilang ke polisi kalau dia keliru dan meminta maaf ke Jinho sambil menundukkan kepalanya. Di suatu hutan tempat markas sindikat kriminal yang dipimpin Jinho, Jinho bertanya ke Dongseok dan Nameless kenapa mereka terlambat. Dongseok meminta maaf tentang pembersihannya karena beberapa orang tertangkap, tapi dia meminta tidak perlu khawatir sebab tindak kriminal warga negara asing ilegal tidak dihukum berat. Selain itu, mereka yang tertangkap tidak akan buka mulut karena mereka tahu seperti apa Jinho. Tapi mereka sudah memberikan rasa takut ke orang-orang terdekat Hobin. Meskipun begitu, Jinho sudah menduga tidak membunuh mereka malah membuat semakin sulit. Lalu Jinho bicara ke Nameless, bagaimana dengan sosok si ayah? Apakah sudah diperiksa? Nameless mengatakan sudah. Sebelumnya Jinho menyuruh Nameless dan bawahannya kembali kalau si ayah benar-benar orang itu. Dan kalau bukan orang itu, langsung bawa si editor ke sini. Melihat Nameless yang pulang sendiri, Jinho jadi tahu kalau si ayah benar-benar orang yang dia kira. Nameless menjawab, benar. Penampilannya telah banyak berubah, tapi sudah dipastikan dia orangnya. Karena benar seperti apa yang Jinho duga, jadi dia tidak mempermasalahkan Nameless yang pulang sendirian. Lalu Jinho ada hal lain yang mau dia sampaikan. Dia berdiri berjalan mendekat ke Nameless. Yuhobin memegang flash disk milik Baek Sungjun. Padahal kau bilang tidak ada saksi di hari kematian Baek Sungjun. Jangan membuatku marah. Nameless langsung meminta maaf. Dongseok berpikir Nameless akan dihukum, tetapi Jinho tidak mempermasalahkannya karena pada akhirnya semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Jinho berjalan pergi, sambil itu dia mengatakan tidak perlu buru-buru membunuh Yuhobin. Jinho juga sudah mendapat panggilan dari kantor luar negeri di mana mereka akan datang ke Korea segera. Jadi dia menyuruh pastikan semua berjalan lancar tanpa adanya halangan. Setelah Jinho pergi, Dongseok bertanya ke Nameless apa yang terjadi, kenapa selalu mengacau. Siapa si ayah yang dibicarakan? Karena seorang ayah, Dongseok berpikir mudah membereskannya dan membawa putrinya ke sini. Nameless menceritakan kalau si ayah itu menatap ke arah pelatuknya, lebih spesifiknya lagi, pistol yang diarahkan dari jarak sedekat itu. Dengan santainya si ayah berpikir untuk menghindar. Tentu saja menurut Nameless itu mustahil. Tapi meski tahu mustahil, tetap saja Nameless yakin bahwa si ayah akan menghindar. Saat itu wajah Nameless jadi pucat. Keringat muncul di wajahnya. Mendengar cerita itu, Dongseok juga ikut berkeringat. Dongseok bertanya apakah benar begitu, bukankah itu mustahil? Nameless mengatakan benar. Dulunya si ayah adalah sang legenda di pasukan tempat Nameless berada. Jadi Nameless yakin kalau dia menarik pelatuk saat itu, bukannya si ayah, tapi dirinya lah yang akan mati saat itu. Di Yuhobin Company, Hobin tertunduk lemas. Si ayam datang menemui Hobin, lalu memukul pipi Hobin, lalu mencekram kerah Hobin, berkata dengan emosi, "Hei bocah bajingan, apa-apaan ini ya? Apa yang kau lakukan sampai orang-orang itu datang ke rumah kami?" Hobin tidak menjawab. Si ayah menampar-nampar Hobin lagi. Selagi itu, Gyeol meminta ayahnya berhenti. Hobin menangis, meminta maaf, mengatakan dia juga tidak sanggup lagi sekarang, ingin berhenti saja. Orang yang berharga baginya, semuanya hampir dalam bahaya. Dirinya terlalu bodoh sehingga hampir membuat semua temannya terluka. Selama ini dia pikir semuanya berjalan dengan baik, sehingga dia menjadi menganggap enteng. Maaf teman-teman, Yuhobin Company sampai di sini saja. Jise langsung marah, padahal sudah sejauh ini. Tiba-tiba Rumi mengatakan dia berhenti saja. Rumi menangis, meminta maaf, mengatakan Jikse bisa memanggilnya pengecut, tapi dia memang sangat takut. Setelah itu semuanya pergi. Di Yuhobin Company hanya tinggal Hobin sendirian. Dalam sendirian itu, Hobin melihat foto-foto kenangan bersama dengan anggota Yuhobin Company saat ulang tahun Rumi. Melakukan prank ke Taehoon yang berakhir dimarahi Taehoon. Membuat prank untuk Mangi, tapi malah cewek yang bersama Mangi, penggemar Mangi dari dulu. Dengan wajah yang sedih, Hobin meletakkan foto itu dan mengakhiri semuanya sampai di sini. Lalu bunyi bel. Hobin pikir temannya belum pulang. Setelah membuka pintu, ternyata dia adalah Haeyoon, cewek yang memiliki Hobin sebelumnya. Dia berkata, "Kau sudah selesai melabrak Jinho. Kata siapa boleh selesai? Pokoknya kau tidak boleh berhenti demi orang itu. Ikuti aku, ada orang yang bisa membantumu." Dibawalah Hobin ke tempat siapa orang yang dibicarakan Haeyoon.
Hobin terkejut melihatnya karena dia adalah orang yang muncul di TV. Orang itu adalah seorang senator juga bernama Huang Yong. Dia bertanya ke Hae-yun siapa yang dibawa. Hae-yun mengatakan kalau dia Yu Hobin dari How to Fake yang gagal menangkap Lee Jin-ho sendirian. Hae-yun meminta coba bicara dengan Hobin, tapi Senator Yong menyuruh Hobin pergi dari sini. Dia berpikir Hobin sebentar lagi akan mati, jadi tidak ada untungnya terlibat dengan Hobin. Hae-yun berkata, jangan begitu, meskipun yang dia lakukan bodoh, Sung Jun percaya padanya. Senator Yong menganggap Sung Jun menaruh kepercayaan karena waktu terdesak hampir mati. Selain itu, menurutnya melakukan pengungkapan Jin Ho tanpa rencana yang matang adalah hal yang bodoh yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. Jadi dia menyuruh bawa Hobin pulang, karena Hobin bisa saja memperumit pekerjaannya. Yong juga menganggap Hae-yun gila membawa orang bodoh ke hadapannya. Hobin yang bingung bertanya apa maksud dari dirinya yang sebentar lagi mati. Lee Jin Ho, Ju Tai-san, mereka berdua tidak akan memaafkanmu. Kau pikir mereka tidak bisa membunuh kalian? Mereka itu sedang melihat situasi saja. Mereka akan menyingkirkan semua hal yang menghalangi buat mereka. Kalian pikir sekarang kalian masih hidup? Sejak melabrak mereka, kalian sudah mati, ucap Senator Yong. Setelah itu dia pergi sambil menyampaikan ke si jaksa Hae-yun untuk tidak terlibat lagi dengan bocah ini dan anggap dirinya tidak pernah bertemu dengan Hobin. Si Hobin tercengang, dia ngomong tolong selamatkan. Bocah gila, kenapa aku harus membantumu? Tanya Senator Yong. Dengan wajah serius Hobin mengatakan bukan dirinya tapi temannya. Hae-yun dan Yong terkejut mendengar itu. Hobin menyampaikan lagi kalau teman-temannya tidak salah. Mereka hanya mengikuti apa yang Hobin katakan. Jadi Hobin tidak akan membiarkan teman-temannya terluka karena gara-gara dirinya. Senator Yong kali ini benar-benar menganggap Hobin bocah gila. Hobin pun mengancam jika Senator Yong tidak mau, dia akan mendatangi Ju Tai-san lalu bilang dirinya habis ketemu Senator Yong. Setidaknya dengan itu, Tai-san akan curiga. Mulut Hobin langsung dicengkram oleh Yong. Jadi kau pikir Tai-san bisa membunuh orang sedangkan aku tidak? Setelah itu kaki Hobin dipukul dan dia pergi lagi sambil mengatakan ke Hobin untuk tunjukkan padanya apakah Hobin layak. Tai-san teringat perkataan Hobin tadi sama dengan Sung Jun waktu itu bertemu dengannya. Waktu itu Yong juga menolak Sung Jun. Sung Jun berkata, bagaimana kalau saya datangi Ju Tai-san lalu bilang saya habis ketemu bapak? Yong pun jadi menganggap Sung Jun mengirim bocah konyol. Sebelum benar-benar pergi, Yong mengatakan masalah sebenarnya adalah Lee Jin Ho. Dalam perjalanan membawa Hobin kembali, si jaksa Hae-yun teringat kenangannya dengan Sung Jun. Saat itu dia kalah. Sung Jun yang menjadi terdakwa menang dalam pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah. Selesai pengadilan itu, Hae-yun kesal sebab terdakwa membela dirinya sendiri, menolak pakai pengacara dan bergumam, sial, dasar yakuza bangsat. Belajar hukum dari mana sih dia? Aku sangat malu sampai mau mati. Ucapan Anda keterlaluan, ini termasuk penghinaan kan, Bu Jaksa? Ucap Sung Jun yang baru datang. Hae-yun meremehkan Sung Jun di mana dia bilang Sung Jun tidak paham dengan penghinaan. Penghinaan itu harus menyebut spesifik, penyiaran kepada umum, dan penistaan. Dari 3 unsur itu, menurutnya tidak ada satupun ucapannya yang menghina Sung Jun. Sung Jun berjalan pergi dan balik memancing jaksa Hae-yun dengan menyebut orang yang pandai hukum seperti jaksa malah bisa kalah darinya. Hae-yun pun marah. Hei yakuza bangsat, memangnya kau sehebat apa ha? Apa perlu saya jelaskan? Ucap Sung Jun. Mendengar itu, Hae-yun berkata, kau bilang kau sangat percaya diri dalam segala hal kan? Sekarang Hae-yun heran kenapa Sung Jun percaya sama bocah. Hae-yun pun menganggap Hobin tidak tahu diri, malah tidur di belakang. Sementara itu, di kediaman Gyul dan Wanggu, Gyul untuk pertama kalinya di umur 17 tahunnya, dia punya masalah serius, yaitu dia sangat bosan. Lalu ada orang yang mendatangi dirinya, dia pun jadi senang. Ternyata yang datang adalah Hobin yang terlihat gengsi. Hobin pun gugup menyapa Gyul. Gyul ketawa, dia meledek Hobin, menunjuk Hobin. Bukankah kau pemilik Hobin Company yang bangkrut itu? Apa kau kesini untuk memohon? Inilah karma karena kau membongkarku. Akhirnya keadilan ditegakkan. Aku tidak punya uang untuk kupinjamkan, jadi pergilah. Han Gyul, kau rindu kehidupan lamamu kan?
Ada sesuatu yang hanya bisa kau lakukan. Jika kau tidak melakukannya, kita semua akan mati. Kau orang paling gila yang pernah kutemui. Aku butuh bantuanmu, ucap Robin. Setelah itu, Robin pergi ke kediaman Geol. Yang membuka pintunya adalah ayah Geol. Dasar brengsek, bukankah sudah kubilang kalau kau terlibat lagi dengan putriku, akan kubunuh kau. Robin pun mengatakan kalau dia kesini untuk ketemu si ayah, bukan Geol. Si ayah menyuruh Robin pergi. Ini peringatan terakhirnya untuk Robin. Setelah itu berjalan masuk. Si Robin menahan pintu yang mau ditutup si ayah, mengatakan kalau orang-orang itu akan datang lagi. Geol akan dalam bahaya. Jadi Robin memohon si ayah mengajarkannya. Ayah berkata, "Mengajarimu cara bertarung atau bertarung untuk dirimu sendiri. Aku tahu apa yang terjadi di luar sana. Kau terlibat dalam masalah apa? Siapa yang kau lawan?" Geol sudah menceritakannya. "Aku menolak mengajarimu, seseorang mati. Bocah seusiamu yang tergila-gila akan balas dendam. Mati karena aku harus menghapus semua video itu. Aku nggak nyangka video itu masih ada. Kalau mau belajar bertarung dariku, aku nggak akan mengajarkan cara bertarung. Itu hanya akan membuat orang sekelilingmu sedih. Kalau kau terluka, Geol akan sedih. Aku tidak akan membiarkan Geol sedih. Maaf ya, dulu aku mengira kalau aku orang yang kuat, tapi belakangan aku tahu ternyata aku orang yang lemah. Jadi tolong kembalilah." Di kediaman Haeun, selesai mandi, dia melihat foto dirinya bersama Sung Joon yang menyajikan omakase ke Yong. Lalu teringat setelah dia mengantar Robin pulang dengan iler yang masih ada, Robin bilang terima kasih telah mengantarnya. Haeun bertanya, kenapa Robin mau melabrak Lee Jin-ho, kenapa sangat ingin melawannya. Padahal Jin-ho tidak ada melakukan apapun pada Robin. Kalau untuk balas dendam kematian Sung Joon, Robin juga tidak terlalu dekat dengannya. Apa itu karena uang atau mengembangkan channel? Robin mengatakan kalau tadinya kena uang, awalnya mengalahkan orang jahat, berpura-pura sebagai penegak keadilan. Robin sudah berencana berhenti kalau sudah mendapatkan uang yang cukup. Tapi seiringnya Robin melakukannya, entah sejak kapan Robin jadi berubah. Haeun mengatakan kalau lawan Robin yang sekarang berbeda dengan lawan-lawan sebelumnya. Bisa-bisa Robin melakukan kesalahan besar. Tapi bagi Robin sama saja, lawannya dari dulu memang seperti itu. Jadi Robin meminta Haeun tidak perlu khawatir karena dirinya mengalahkan mereka semua pada akhirnya. Dan jika berhenti sekarang, menurutnya dia akan mengabaikan apa yang dia percaya. Dan Robin tidak mau jadi orang dewasa yang seperti itu. Dengan diberikannya kesempatan oleh Senator Yong, Robin yang sendirian di Yu Robin Company bertekad membuktikan kalau dia layak. Berdasarkan kata Senator Yong bahwa Ji-ho lah yang menjadi ancaman sebenarnya, jadi Robin mencari berbagai info tentang Jin-ho agar Senator Yong mau membantunya. Akan tetapi Robin yang sendirian sangat sulit menemukan info tentang Jin-ho. Dia berpikir pasti enak jika ada orang yang membantu. Setelah memikirkan orang di sekitarnya yang akan dalam bahaya, Robin membenamkan ke dirinya untuk bergantung pada diri sendiri. Robin pun mulai fokus lagi, tidak ingin membuang-buang waktu. Namun dia yang lagi fokus itu terganggu oleh suara berisik. Ternyata itu Gyul yang lagi mengambil makanan di kulkas. Robin langsung teriak, bertanya bagaimana Gyul bisa masuk padahal semua pintu sudah dikunci. Tanpa bersalah sambil ngemil, Gyul mengatakan kalau jendelanya tidak terkunci. Setelah itu, dia mengatakan kalau dia akan melakukan yang Robin bicarakan padanya sebelumnya. Meskipun Gyul gila menurut Robin, tapi Robin senang Gyul membantu. Robin langsung bersikap ramah ke Gyul. Gyul meminta pesankan makanan, Robin pun menurutinya. Lalu Gyul mengatakan ada lagi yang bantu. Robin bertanya, siapa? Tentu saja para pengkhianat yang kabur. Setelah itu Gyul ketawa. Gyul mengatakan kalau dia membujuk mereka satu persatu. Lagian menurutnya mereka tetap akan dibunuh Lee Jin-ho kalau kabur. Jadi lebih baik bekerja sama. Aku kan bilang kalau aku akan kembali, ucap Jixi. Ya anjing, kita bareng terus sampai akhir, ucap Gyul. Kau lihat apaan, ha? Ucap Taehoon. Ayahku bilang kalau dia akan membantu juga, ucap Yunwoo. Tidak ada untungnya jika kabur, ucap Rumi. Ini adalah jalan Huang Mangi, ucap Mangi. Kami tahu Jin-ho lebih baik, ucap Wanggo. Melihat mereka semua, Robin menangis, berterima kasih dalam hati. Di markas Jin-ho yang seperti pabrik di tengah hutan, Dong-seok memukul anak buahnya. Orang ini sudah meminta maaf dan mengatakan telah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja Dong-seok menghabisinya.
Jinho dan Nameless datang. Jinho bertanya apa terjadi sesuatu. Dongseo mengatakan kalau dia hanya kurir yang butuh sedikit pelajaran karena kerjanya tidak bagus. Jinho menceritakan sebentar lagi teman-teman yang di luar negeri akan tiba. Karena itu Dongseo merasa harus sedikit kasih pelajaran lagi. Karena tidak ingin teman-teman yang sudah bersusah payah di luar negeri melihat kondisi yang tidak beres di sini. Jinho mengatakan kalau dia sudah buat jadwal 90 hari lagi anak-anak yang di luar negeri akan datang. Hari di mana sindikat kriminal yang dipimpin Jinho berkumpul untuk mengacak-ngacak Korea Selatan. Di Thailand diperlihatkan para eksekutif Jinho yang berasal dari negara yang berbeda. Dari kiri ada Lee Man-gil, tengah Daniel Smith, dan kanan Mr. Drake. Di Yu Hobin Company, Hobin memimpin rapat. Hobin menjelaskan bahwa Jinho menggunakan kekuatan pemerintah, monster yang bisa mengendalikan media, dan di belakangnya juga ada Senator Ju Tae-san. Pastinya mereka punya banyak bawahan. Apa kalian siap? Ini nggak main-main, kita bisa saja mati. Sudah terlambat untuk kabur. Ayo mulai labrakan terakhir kita, ucap Hobin. Hobin menyogok Gil dengan makanan. Gil menanyakan apa yang bisa dia lakukan. Hobin menceritakan Wanggu bilang kalau dia dan Gil sempat mau melabrak Jinho. Hobin bertanya kenapa melabrak Jinho, bukankah ada di pihak yang sama? Bukannya nyambung dengan pertanyaan Hobin, Gil malah berkata, karena itu dia lengah dan justru gampang melibasnya. Hobin bertanya apakah waktu itu Gil dapat informasi. Gil mengatakan dapat, dia menemukan bangunan terlantar. Sayangnya, Gil tidak pernah masuk ke dalamnya karena pengamannya ketat. Hobin menanyakan apakah Gil tahu lokasinya. Gil sedikit marah. Hei, apa kau pikir aku bakal beritahu? Kamu bodoh ya. Apa yang ingin kau lakukan? Pergi menyerang ke sana untuk bukti. Info seperti ini tidak gratis tahu. Awas kalau kau bilang pada Wanggu untuk bangunan terlantar itu, aku yang akan pergi sendiri. Gil pergi sendiri ke sana. Gil merasa beruntung. Sebenarnya dia sudah lupa tentang bangunan ini, tapi Hobin mengingatkannya. Gil akan menjual informasi ini pada Hobin dan dia akan kembali ke Newtok. Jadi ini kesempatannya. Setelah meneropong penjaga di bangunan, Gil memulai aksinya. Para penjaga yang berbincang mengenai cabang luar negeri akan ke Korea 90 hari lagi dikejutkan dengan suara. Mereka langsung menuju sumber suara. Namun yang mereka temukan hanyalah boneka anjing kecil. Saat mereka sibuk dengan boneka itu, Gil berhasil masuk ke dalam. Di dalam, Gil menyalakan kamera, ingin merekam semua kebusukan Jinho. Dia pun melihat beberapa karung yang diikat. Gil melepas ikatan itu, ternyata isinya cuma bangkai monyet. Gil sudah berfirasat kalau Jinho melakukan sesuatu yang tidak baik dengan Newtok tentang hewannya itu. Saat Gil memeriksa isi dalam perut monyet itu, dia pun menemukan obat-obatan. Gil pun langsung terkejut. Sambil memasukkan obat itu ke dalam kantong, Gil mengutuk tindakan tidak berperasaan Jinho kepada hewan. Tiba-tiba Dongseo datang menanyakan apa yang terjadi dan menyuruh tutup pintunya. Han Wanggu pergi menemui mantan pelatihnya di Chungide, Choi Jongpal. Wanggu menceritakan kalau Dongseo melakukan pekerjaan kotor. Wanggu ingin menangkapnya, jadi Wanggu ingin belajar tinju lagi. Jongpal mengatakan dia bisa mengajari Wanggu, tapi baginya Wanggu tidak akan menang melawan Dongseo. Wanggu pun terkejut. Jongpal berkata, terlepas dari fisik Dongseo, dia itu seorang jenius yang sudah pernah juara. Kau sudah lama gak tinju dan aku pelatih tinju yang menuju bangkrut. Bapak pikir saya akan mundur kalau dibilang seperti itu. Saya kan si gigi Han Wanggu. Pak pelatih, jangan mengulur waktu. Langsung memulai saja, ucap Wanggu. Mereka pun mulai berlatih. Sementara itu Taehun membawa Yunwoo ke ayahnya. Yunwoo mengatakan mau jadi lebih kuat. Sung Hansu bertanya siapa yang mengganggu biar dia datangi orang itu. Taehun mengatakan tidak usah, ajarkan saja si Yunwoo. Lalu Yunwoo memancing. Tapi masalahnya bapak kan dari taekwondo sedangkan saya dari karate. Apa bapak tahu apa itu karate? Saya khawatir malah saya yang mengajari. Apa saya pulang saja? Sejalan dengan itu, Hansu langsung menggunakan pukulan Kyokushin Karate, pukulan Seiken. Yunwoo merasa aneh, dia yang biasanya bisa bertahan dengan pukulan orang, tapi malah merasakan sakit dari pukulan ayah Taehun.
Hansu jadi kesal karena diremehkan seperti dua bapak-bapak kacamata temannya. Uratnya juga pada menonjol. Ternyata tidak hanya bintang 4 atau dan 9 di taekwondo, dia juga dan 9 di Kyokushin karate. Setelah itu Hansu menyuruh ganti baju. Taihun berbisik, "Betul kan kataku, tinggal dipancing saja." Di kantor Yuhubin Company, Gyul telah kembali dari mengumpulkan informasi. Dia memberikan rekaman ke Hobin. Hobin terkejut melihat isinya. Hobin bertanya, apakah semua ini Gyul yang rekam? Iyalah bodoh, aku hampir ketahuan. Kukira aku hampir mati. Hobin bertanya gimana caranya Gyul kabur. Gyul mengatakan dia sembunyi-sembunyi, diam-diam, dan karena itulah dia bau. Hobin senang setelah melihat isi rekaman, dia memuji Gyul hebat. Dengan ini, Hobin merasa sudah cukup. Narkoba dan perdagangan hewan mungkin akan bisa digunakan sebagai bukti. Setelah itu, mengajak Gyul pergi. Mereka pun pergi ke tempat Senator Yong, melihatkan rekamannya. Tapi Senator Yong mengatakan kalau bukti ini tidak bisa. Hobin langsung terkejut bertanya kenapa. Sedangkan Gyul berkata, "Dasar sialan, kau siapa sih?" Senator Yong bertanya apakah Hobin pernah mendengar kata, "Ada bukti tapi tidak ada bukti." Hobin tidak pernah mendengarnya. Ternyata itu adalah ucapan Lee Jin-ho sebelum membunuh polisi yang mengejarnya. Selain itu, dia bahkan menguasai media, obat-obatan, perdagangan hewan. Itu tidak akan meninggalkan bekas padanya. Dia juga didukung Ju Tae-san. Sementara itu, Gyul yang dari tadi berisik menanyakan siapa si Senator Yong, dia ditahan oleh 2 pengawal Senator Yong. Mendengar itu, Hobin jadi kehilangan semangat, merasa dia ingin menyerah saja. Akan tetapi dengan bukti ini Senator Yong jadi tahu tekad Hobin. Akhirnya dia mengajak kerjasama untuk mengalahkan Jin-ho dan Tae-san. Hobin disuruh urus Jin-ho, sedangkan Tae-san tidak ada orang yang bisa mengalahkan Tae-san selain Yong. Hobin menanyakan kenapa di Korea cuma Senator Yong yang bisa mengalahkan Tae-san. Senator Yong mengatakan kalau dia punya sesuatu, kalau dia ungkap itu, Ju Tae-san tidak akan bisa menghindar. Hobin bertanya kenapa sejak awal tidak dipakai. Niat Tae-san juga begitu. Masalahnya ada pada Lee Jin-ho. Polisi, media, dan lain-lainnya ada di pihaknya. Bukan tidak mungkin pemerintah juga ada di tangannya. Begitu Ju Tae-san mau ditangkap, pasti Lee Jin-ho sudah tahu dan mencegahnya. Sementara itu si Gyul malah keenakan tidur, tidak peduli apa yang mereka omongin. Yong mengatakan awalnya rencana dia menangkap Jin-ho dan Tae-san dalam waktu yang sama. Dirinya menangkap Tae-san dan Baek Sung-jun menangkap Lee Jin-ho. Baek Sung-jun berencana mengungkapkan ikatan YouTuber 5 juta sub ke politik. Tadinya Yong tidak percaya, tapi setelah melihat kesungguhan Sung-jun, Yong mengubah pikirannya. Tapi kemudian Hobin malah mengungkap Sung-jun. Hobin meminta maaf, menundukkan kepalanya. Yong mengatakan kalau itu memang akhir yang pantas buat seorang Yakuza. Dan sekarang Hobin di sini untuk mengisi peran dari Sung-jun itu. Tiba-tiba Gyul tersadar, dia teringat pembicaraan penting anak buah Jin-ho di mana Gyul menceritakan kalau mereka mengatakan tentang cabang luar negeri dalam 90 hari. Katanya mereka akan ke Korea Selatan. "Kenapa kau tidak bilang dari awal?" tanya Hobin. "Kau kan tidak tanya, dasar bodoh," ungkap Gyul. Yong mengatakan amankan lokasi itu. Si Gyul malah menanyakan lagi siapa si Yong ini. Hobin menanyakan maksudnya. Yong menceritakan kalau mereka yang akan datang itu adalah anak buah dari Lee Jin-ho yang tersebar di luar negeri. Mereka yang datang ke sini terkait soal narkoba, jadi dia menyuruh amankan lokasi itu. Maka Jin-ho akan tertangkap. Setelah itu Yong pergi. Di kediamannya Gyul yang pingin keluar diam-diam membawa laptop isi video final cara bertarung tertangkap basah oleh ayahnya. Ayahnya tahu kalau Gyul pasti mau ketemu Hobin, jadi dia memarahi Gyul. Gyul menanyakan kenapa ayahnya benci ke bos Yu. Gyul jadi yakin kalau itu pasti karena kejadian yang dulu itu. Ayahnya bertanya kenapa Gyul bisa sampai tahu. Gyul menasihati ayahnya itu. Mau sampai kapan ayah akan lari dari masa lalu? Kenapa ayah tidak melindungiku saja? Ha? Aku tidak peduli lagi. Pikirkanlah baik-baik. Tapi ayah harus ingat, diam duduk seperti sekarang lebih nggak bertanggung jawab. Gyul pun pergi keluar, tapi laptopnya dia tinggalkan. Dia menutup pintu dengan keras, sedangkan ayahnya hanya merenung. Di sebuah kafe, Wanggu ketemuan sama Rumi menceritakan kalau dia akan pergi keluar daerah untuk belajar tinju lagi. Rumi menganggap itu keren, lalu Rumi bertanya, kenapa kau membantu kami? Kalian kan gak ada alasan buat menangkap Jin-ho dan tidak ada untungnya buat kalian. Aku dengar kalau yang memperalat kalian itu Baek Sung-jun.
Wang Gu mengatakan kalau dia sendiri juga tidak tahu. Padahal sebenarnya dalam hatinya Wang Gu merasa bersalah dan ingin Rumi tetap aman. Hobin dan Gyul telah sampai di Yu Hobin Company. Hobin terima kasih telah mengantar. Gyul malah bilang dia tidak minta diantar. Hae-yun mengatakan lain kali duduk di depan. Hobin pun pamit masuk ke dalam. Hae-yun yang mau merokok melihat rokoknya telah habis. Dia pun berjalan ke supermarket membeli rokok. Dalam perjalanan kembali ke mobilnya, tiba-tiba seseorang dari belakangnya ingin menyuntik dirinya. Untungnya Hae-yun dapat menghindar. Di tempat Jinho, Dong-seok mengabarkan ke Jinho kalau orangnya menemukan rekan Baek Sung-jun. Dia seorang jaksa perempuan yang pernah berurusan dengan Baek Sung-jun. Jinho menyuruh lenyapkan saja. Dong-seok mengatakan ada masalah kecil karena dia mempunyai hubungan darah yang merepotkan. Jinho tidak peduli dengan itu, dia tetap menyuruh bereskan saja, karena bagi Jinho dia tidak mengenal pilih-pilih korban. Sementara itu, jaksa Hae-yun sudah terkepung, mereka semua mengarahkan tatapan membunuh. Tiba-tiba Hobin datang, dia melempar HP-nya ke salah satu dari mereka. "Kalian siapa? Jangan khawatir Bu, aku sudah memanggil polisi." Tapi setelah melihat tatapan seram mereka, ditambah jarum suntik yang jadi mengarah padanya, membuat Hobin jadi takut karena dia tidak tahu bagaimana cara melawan jarum suntik. Yang memakai jarum suntik itu bergerak ke Hobin. Dengan santainya si ayah mengatasi jarum suntik itu dengan dompetnya. Selagi itu dia berkata ke Hobin, "Jadi kau ingin belajar dariku? Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Orang-orang akan mati, mereka akan hancur dan remuk. Jika kau ingin belajar dariku, kau harus hidup dengan beban ini. Hobin, apakah kau sanggup menghadapinya? Aku sudah melihat channelmu, bagaimana kau melakukannya sampai ke titik ini. Sulit dipercaya kau benar-benar mengikuti video itu. Aku jadi tahu siapa kau dari apa yang kau pelajari dariku. Kau adalah aku, justru aku yang belajar darimu. Aku belajar keberanian darimu. Aku sudah memutuskan untuk berhenti melarikan diri. Aku akan lawan masa laluku agar kau bisa melawan masa depan. Aku bicara terlalu banyak ya. Sudah lama sejak terakhir kali aku punya murid. Mulai sekarang aku akan mengubahmu menjadi seorang senjata manusia." Setelah kejadian itu, Hae-yun menghubungi Senator Yong yang ternyata ayahnya. Hae-yun membicarakan dirinya diserang mendadak anak buah Lee Jin-ho. Dia telah lapor polisi, namun dia tahu kalau itu tidak akan berguna. Karena orang-orangnya Jin-ho udah tahu keberadaan Hae-yun, jadi Yong meminta Hae-yun sembunyi sampai hari di mana orang-orang Jin-ho di penjuru dunia berkumpul. Hae-yun mengatakan tidak usah, dia tidak takut. Yong menyuruh dengan nada keras, "Huang Hae-yun, kalau kusuruh sembunyi, lakukan saja. Jangan sampai aku kehilangan kamu juga seperti Baek Sung-jun. Di Kwangdo ada kuil bernama Huang Sa. Kepala biksu di situ kurang waras, tapi bisa menjaga rahasia. Sembunyilah selama waktu yang tersisa ini." Dengan begitu, Hae-yun jadi mengikuti perintah ayahnya tersebut. Telepon diakhiri dengan sampai jumpa 87 hari lagi. H85 menuju perang. Hari pertama Hobin berlatih langsung sama si ayam. Hobin menceritakan kalau dia harus lebih kuat dalam waktu 85 hari karena hari pembalasan diadakan hari itu. Si ayam menyuruh dengarkan dia baik-baik. Teknik yang Hobin pelajari dalam video itu tidak cocok sama sekali dengan Hobin. Lebih tepatnya, video cara bertarung itu tidak ditujukan pada orang yang memiliki fisik seperti Hobin. Teknik bertarung itu ditujukan pada orang yang memiliki fisik rata-rata, tapi berat dan tinggi Hobin jauh di bawah rata-rata, sama seperti Hobin memakai baju yang kebesaran. Tapi meski begitu, si ayam heran, entah kenapa Hobin bisa melakukannya sampai akhir hanya dengan tubuhnya yang seperti ini. Lalu Hobin yang tidak yakin bertanya, apakah benar berlatih di sini karena tempat di sini kurang meyakinkan bagi Hobin. Selain itu, ada banyak orang yang sedang olahraga. Dari sebuah plang, tempat ini disebutkan sebagai kelas olah tubuh untuk kesehatan dari seorang ahli bela diri yang sudah mengunjungi lebih dari 100 negara. Jadi bisa saya katakan ini kelas yang dibuat si ayam. Ada ibu-ibu yang lewat meskipun agak gemuk tapi terlihat berotot. Dia berterima kasih pada ayah Geul karena teknik pernafasan yang ayah Geul ajarkan padanya bekerja. Meskipun sering kentut tapi punggungnya tidak sakit lagi. Hobin pun tercengang melihatnya. Kemudian si ayah menyuruh Hobin untuk pukul dirinya. Hobin pertama heran, tapi si ayah menyuruh pukul saja, dia akan bisa mengatasinya.
Hobin pun bersiap untuk memukul, tapi Hobin merasa kurang yakin. Hobin melepaskan tinju Shrek. Entah apa yang dilakukan si ayam sehingga membuat Hobin terjatuh. Hobin pun terkejut, tidak tahu apa itu barusan. Si ayam menyuruh Hobin lakukan pukulan tadi 30.000 kali. Hobin langsung berkata keras, "Jangan konyol, itu kan kegiatan Monsong." Karena tidak mau, ayam pun mengatakan kalau dia akan pulang saja. Karena itu Hobin mengatakan kalau dia akan melakukannya. H45, Wangguk berusaha latihan dengan keras. Meskipun tubuhnya tidak kuat lagi, tapi dia masih berusaha untuk tetap meneruskan berlatihnya. Pelatihnya menyuruh hari ini cukup sampai di sini saja, tapi Wangguk tidak mau. Pelatihnya pun mengatakan kalau Wangguk tidak akan bisa mengalahkan Deng Xiao. Dalam waktu 1 bulan berlatih ini, pelatih tahu Wangguk berbakat dan punya fisik yang bagus, tapi Wangguk cuma punya bakat, sedangkan Deng Xiao adalah seorang yang jenius. Bagi pelatih untuk mengalahkan seorang jenius harus menjadi jenius juga. Begitulah cara tinju menentukan pemenang, jadi usaha tidak akan bisa mengalahkan jenius. "Pak pelatih," ucapan bapak itu justru membuat saya makin bersemangat. Mana ada jenius dalam tinju, ucap Wangguk. H20 di dojang taekwondo Sung Hansu. Saat ini dia lagi melihat Taehun yang lagi latihan. Dia jadi bertanya-tanya, apakah waktu muda dulu dia pernah mengeluarkan bunyi sekeras itu saat menendang sandbag. Dia pun jadi berpikir anaknya tersebut melampaui dirinya saat seumur Taehun ini. Tapi menurut Hansu itu tidak bagus dan dia khawatir karena saat ini Taehun dibutakan oleh kekuatannya. Taehun menanyakan di mana Li Yunwoo, kenapa tidak mengajarinya. Hansu mengatakan kalau dia sudah mengajarkan semuanya. Dan Yunwoo bilang kalau dia ingin ada yang ingin dia lakukan seperti yang dilakukan pendiri Kyokushin. Yunwoo meskipun dirinya lelah, kulitnya robek dan tubuhnya hancur, tetapi dia senang karena saat ini dia bertarung dengan dirinya sendiri dan menganggap semua ini baru namanya Kyokushin. H10, karena bosan, Haeyun diam-diam menyelinap keluar dari kuil. Akan tetapi dia ketahuan oleh kepala biksu yang bernama Dongcheon. Si biksu bertanya dengan lemah lembut kemana Haeyun mau pergi. Haeyun mengatakan merokok sambil pergi membawa mobil. Si biksu berteriak, "Dasar wanita bodoh, mau berapa kali lagi aku harus mengajarkan ajaran Buddha padamu? Bagaimana nanti kalau aku bertemu dengan ayahmu? Cepat kembali, aku sudah berjanji pada Buddha tidak akan melempar ikat kayu lagi." Biksu gila, mau sampai kapan dia melarangku merokok? Sudah untung bisa kutahan 2 bulan. Sekarang Haeyun meminta Sung Jun tunggu sebentar lagi. Dia hampir sampai pada balas dendam, hanya tinggal 10 hari lagi. Ju Taishan dan Lee Jinho yang membunuh Sung Jun, Haeyun bersumpah akan memastikan Ju Taishan dan Lee Jinho membayar dosa mereka. Di perempatan lampu merah, Haeyun ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Haeyun menjawabnya, tetapi orang yang menelpon tidak bersuara. Ternyata yang nelpon itu adalah Jinho yang membawa bom. Jinho berkata, "Ketemu." Lalu melempar bom ke dalam mobil Haeyun. Mobil itu pun meledak. Ledakan di mobil itu membuat Haeyun berada di ambang kematian. Dia pun teringat kenangannya bersama Sung Jun. Dimulai saat Sung Jun memancing emosi Haeyun dengan mengatakan orang yang tahu hukum dengan baik malah bisa kalah. Haeyun langsung emosian mengatakan emangnya Sung Jun sehebat apa. Kata-kata Sung Jun seperti menunjukkan kalau dia hebat dalam semua hal. Untuk itu Haeyun ingin menunjukkan kalau ada hal dirinya lebih hebat dari Sung Jun. Singkat cerita, Haeyun pun kaget. Dia tersadar di tempat tidur tanpa pakaian. "Kau sudah bangun," ungkap Sung Jun. Sung Jun jadi merasa kata-katanya seperti di drama atau film saja. Haeyun masih bingung dengan apa yang terjadi padanya karena dia tidak ingat apapun. Sung Jun pun mengatakan kalau kemarin Bu Jaksa bilang ingin mengalahkannya, lalu bertaruh hingga akhirnya mabuk. Kemudian Sung Jun bertanya, apakah Jaksa ingin mendengar hal setelah itu? Haeyun langsung berteriak kata-kata umpatan. "Tenang saja, aku ingat semuanya. Di kasur aku kalah," ungkap Sung Jun dengan senyum sambil berbalik. Di saat berbalik itu, Haeyun sudah menodongkan pisau ke Sung Jun. Ketika Haeyun menusuk pisaunya ke Sung Jun, dia tersandung kakinya sendiri sehingga dia dan Sung Jun berakhir seperti ini. Adegan ini dikatakan Sung Jun membuatnya teringat kejadian semalam. Mereka duduk berdua di meja makan. Haeyun menanyakan apa ini. Sung Jun berkata, "Ini soba, ibuku paling mahir membuat soba."
Harap maklum kalau tidak enak, aku ingin memunculkan rasa yang waktu itu, tapi sulit. Seandainya dulu kami buka soba, pasti laris. Hae-yun bilang, buka saja. Sung-jun mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan itu gara-gara dirinya. Setelah itu Sung-jun mengajak jalan, Hae-yun pun bertanya kemana. Kau sudah lupa, kita kan sudah berjanji. Katanya kemarin bukan kondisi terbaikmu, ungkap Sung-jun. Akhirnya mereka bertaruh lagi. Hae-yun terlihat bersenang-senang dan mengejek Sung-jun setelah mengalahkan Sung-jun di suatu permainan. Di ramalan kartu, Sung-jun mendapat sial, Hae-yun pun mengejek Sung-jun lagi. Habis itu mereka makan di kafe. Hae-yun mengatakan kalau hari ini dia bersenang-senang, begitu juga dengan Sung-jun. Setelah itu mereka ehem-ehem lagi. Suatu hari Sung-jun meminta bantuan ke Hae-yun. Hae-yun yang bersifat tsundere pertama sok-sok menolak hingga Sung-jun merayunya dengan kata-kata. Bantuan yang diminta Sung-jun adalah sebagai pendampingnya di pertemuan Sung-jun dengan para yakuza untuk memajukan bisnis Sung-jun. Sung-jun memberi kue untuk Hae-yun atas setahun jadian mereka. Sung-jun menanyakan apakah Hae-yun punya hadiah untuknya. Hae-yun mengatakan dia tidak punya apa-apa untuk dia berikan pada Sung-jun. Sung-jun pun mengambil rokok Hae-yun, mengatakan hadiahnya diganti ke Hae-yun harus berhenti merokok supaya bisa hidup lebih lama dengannya. Setelah itu Hae-yun ditelepon ayahnya. Pertama, ayahnya menanyakan di mana Hae-yun. Dengan wajah memerah, Hae-yun mengatakan di tempat pacar. Apakah dia baik Sung-jun? Tanya Senator Yong. Hae-yun heran kenapa ayahnya tahu. Senator Yong mengatakan Hae-yun bodoh menceritakan kalau baik Sung-jun yang Hae-yun pacari itu pekerjaannya penjilat jutaisan. Hae-yun langsung terkejut. Senator Yong mengatakan lagi kalau Sung-jun itu bisa jadi mendekati Hae-yun untuk mencari info tentang dirinya. Hae-yun mengatakan ayahnya pasti bercanda. Senator Yong berkata, apa aku pernah bercanda denganmu? Setelah menutup telepon itu, Hae-yun berbalik dan langsung menampar Sung-jun. Sung-jun mau menjelaskan, tapi dia langsung terdiam melihat Hae-yun yang berlinang air mata. Gimana rasanya berpacaran denganku sambil menjilat Taisan? Lebih baik kau menjadi yakuza saja, dasar yakuza brengsek. Setelah hari itu, Sung-jun langsung menemui ayah Hae-yun dengan tampang sedikit marah. Yong mengatakan kalau trik yang dipakai Sung-jun mendekati putrinya itu ketinggalan zaman. Lalu Sung-jun menjelaskan, di belakang Jutaisan ada orang bernama Lee Jin-ho. Dia bertindak sesuka hati sambil bersembunyi di belakang. Kalau pria itu ditangkap Jutaisan juga akan ditangkap. Yong langsung berdiri menarik dasi Sung-jun, mengatakan untuk tidak main-main dengannya dan tidak akan percaya omongan yakuza yang gak berdasar. Sung-jun berkata, Pak, apa perlu saya datangi Jutaisan lalu bilang kalau saya habis ketemu Bapak? Bocah gila, apa alasanmu mau bekerja sama denganku? Tanya Yong. Sung-jun pun mengatakan dua alasan. Pertama, dia tidak sejalan dengan Jutaisan, dan yang kedua, dia tidak menyangka telah jatuh cinta. Namun suatu hari Ho-bin malah termakan rayuan Jin-ho sehingga melabrak Sung-jun. Di saat itu Sung-jun menelpon Senator Yong. Senator Yong yang sedang melihat Ho-bin melabrak Sung-jun tahu kalau Ho-bin saat ini telah dibodohi Jin-ho. Sung-jun mengatakan untuk tidak marah pada Ho-bin. Karena menurut Sung-jun apa yang sedang Sung-jun dan Yong coba lakukan tidak ada bedanya dengan apa yang Ho-bin sedang lakukan saat ini. Setelah itu berkata, tolong sampaikan suatu hari nanti bahwa saya bersungguh-sungguh mencintainya. Mengingat itu, air mata Hae-yun menetes dan dia mengikuti kekasihnya yang telah tiada. Terlihat kesedihan yang dipancarkan Senator Yong, dia terdiam melihat foto anaknya yang telah meninggal. Gyul menelpon Ho-bin, mengatakan kakak yang sering mengantar itu telah meninggal, dan Ho-bin disuruh untuk tidak datang ke pemakaman karena itu akan mencurigakan. Baiklah. Aku paham, sampai jumpa di hari H, ucap Ho-bin yang sekarang telah menjadi lebih tinggi, kekar dan ganteng. Setelah hari pemakaman Hae-yun, si ayah mengatakan pelajarannya sampai di sini. Ho-bin bingung mengatakan kalau dia belum banyak berubah. Lihat perkembangan badanmu itu, kau bukan orang biasa lagi, ungkap si ayam. Tapi menurut Ho-bin, untuk bisa mengalahkan musuh harus lebih kuat. Karena Ho-bin yang tidak percaya itu, si ayah meminta HP Ho-bin. Setelah Ho-bin berikan, si ayah melemparkannya. Dengan refleks, Ho-bin bisa menangkap HP itu sebelum terjatuh ke tanah. Ho-bin protes dengan apa yang dilakukan si ayam, mengatakan cicilan HP-nya saja belum lunas. Melihat itu, ayam berkata,
Lihat kan, kau sudah berkembang, kau sudah berusaha keras selama 85 hari. Meski awalnya nggak berotot, kau bisa mengikuti dengan baik. Aku tahu kau nggak yakin, tapi mulai sekarang kau tidak akan kalah lagi. Di kediaman Jinho, Tae-san datang menghampirinya dengan ekspresi marah dan menampar pipi Jinho. Setelah itu memegang kera Jinho, berteriak mengatakan, Jinho tidak punya otak, ngapain membunuh jaksa di Korea Selatan, apalagi anaknya Hwang Yong. Dengan wajah tanpa ekspresi, Jinho bertanya, jadi haruskah aku membiarkannya hidup? Tae-san semakin marah, ingin menampar Jinho lagi. Akan tetapi tangannya dihentikan oleh Dong-seok. Dong-seok mengarahkan tatapan tajam ke Tae-san yang membuat Tae-san keringat dingin. Jinho memegang pundak Tae-san, mendekat kepadanya. Kita masih ada urusan bersama, jadi mari saling akur, Tuan Jo Tae-san. Hobin melakukan jogging di malam hari. Di sebuah tempat duduk dia berhenti. Ternyata dia bertemu dengan Senator Yong. Mereka melakukan pembicaraan secara sembunyi-sembunyi, tidak saling menatap. Setelah menyapa, Hobin meminta maaf karena tidak datang ke pemakaman. Yang menyuruh tidak usah minta maaf. Lagian dia yang menyuruh untuk tidak datang. Setelah itu mereka membicarakan tentang hari esok, di mana hari berkumpulnya anggota Jinho dari seluruh dunia. Hobin menjelaskan kapal penyelundupan narkoba akan datang besok dan Hobin berencana akan menyiarkan itu secara live. Senator Yong juga telah menyiapkan bagiannya. Begitu Hobin bergerak, wartawan dari pihak Yong akan langsung bertindak. Hobin mengatakan ada dua masalah. Pertama, akun YouTube-nya yang ditangguhkan karena melabrak Jinho. Yong mengatakan kalau yang waktu itu adalah perbuatan Ju Tae-san, tapi kali ini Yong akan mencegah Tae-san melakukan itu. Yang kedua, mengenai akun baru, kalau pakai akun baru akan butuh waktu yang lama untuk menjadi viral. Soal itu, Yong mengatakan lakukan sesuai apa perintahnya saja. Saat berjalan pergi, Yong mengingatkan untuk tidak kabur karena takut, karena gagal dan kabur hanya sama-sama menyebabkan kematian. Hobin mengatakan tidak usah khawatir, dirinya memang sering kabur, tapi tidak pernah kalah. Hari yang ditentukan pun datang. Di hari yang sedang hujan di sebuah dermaga, Dong-seok memperingati anak buahnya untuk tidak lengah, lakukan tugas masing-masing. Karena sebentar lagi kapal akan datang. Jinho yang dalam perjalanan menuju tempat Dong-seok menelpon Dong-seok, menanyakan bagaimana kondisi di sana. Dong-seok mengatakan tidak ada masalah, semuanya sedang dipersiapkan. Mengenai polisi, Jinho mengatakan tidak usah khawatir karena dia sudah bicara pada pihak polisi. Para anak buah Jinho yang sedang patroli melihat ada mobil taekwondo. Mereka langsung mendatangi mobil itu, menendang pintunya, menyuruh orang yang di dalam keluar. Saat pintu itu terbuka, yang menendang tadi malah terkena tendangan yang membuatnya terlempar cukup jauh. Orang-orang yang di dalam mobil itu pun keluar. Mereka semua dari Yuhobin Company, Wanggo, Yunwo, Hobin, Taehun, dan Manggi yang terlihat sangat cool. Hobin menanyakan apakah semuanya sudah siap. Orang yang di dalam mobil mengatakan tunggu sebentar. Setelah itu mereka pun mengatakan siap. Gyul yang di dalam mobil kesal. Dia meminta ajak gelut juga. Tapi Wanggu tidak memperbolehkannya. Selain dari mereka, juga ada 3 orang yang mereka sewa untuk bergabung dengan mereka ke dalam war. Karena sampai saat ini berjalan lancar, Hobin memerintahkan memulai live streaming yang terakhir kalinya. Flashback saat Hobin berbicara dengan Senator Yong mengenai akun baru di saat itu, Senator Yong memberikan akun YouTube Baek Sungjun ke Hobin. Dengan akun Sungjun, mereka memulai live streaming. Para viewers heran kenapa akun Sungjun live streamingnya muncul dan mereka pun heran melihat ada Hobin. Jise berkata ke viewers, ini labrakan final How to Fake, kami akan melabrak dunia. Dong-seok dan para eksekutif lain beserta anak buah Jinho telah menanti mereka. Di kediaman Ju Tae-san, dia yang sedang tidur terbangun oleh telepon. Yang menelpon adalah seorang reporter bernama Kim yang terlihat khawatir. Pertama, Tae-san marah karena mengganggu tidurnya. Lalu Kim mengatakan ada masalah besar di mana Senator Tae-san muncul di berita terkait beberapa kasus, di antaranya dana politik ilegal, pendanaan kelompok kriminal ilegal, penyuapan internal partai, dan koneksi ilegal oleh Ju Tae-san. Melihat dari isi berita yang detail, Kim tahu kalau ini adalah ulah dari Senator Yong. Kim yang punya koneksi dengan Tae-san jadi takut akan terjerat hukum juga. Jadi dia bertanya apa tindakan untuk mencegah hal ini. Ju Tae-san mulai marah. Dia teriak di mana Lee Jinho.
Kim mengatakan kalau Jinho juga kewalahan sekarang karena YouTube SMA datang menyerangnya. Mereka mau menyiarkan penyelundupan secara langsung, jadi Jinho butuh waktu cukup lama untuk membereskannya. Untuk sekarang, Tae-san menyuruh bagaimanapun caranya, reporter Kim harus coba hentikan berita dulu. Tapi Kim mengatakan tidak tahu bagaimana caranya. Tae-san pun membentak, lakukan saja apa yang dia perintah. Lalu Tae-san menelpon Hwang Yong. Untuk awalan, Tae-san mengeluarkan kata-kata umpatan ke Hwang Yong. Hwang Yong yang lagi melihat foto dirinya bersama anaknya berkata, "Tae-san, kenapa kau nggak datang ke pemakaman Haeyoon? Padahal kau baik sekali padanya." Tae-san mengatakan ini bukan waktu membahas itu. Dia mengingatkan Yong bakal ikut terjerat jika membocorkan rahasia itu. Yong tahu akan hal itu. Baginya sekarang waktunya dirinya dan Tae-san dihukum. Mendengar itu, Tae-san terus melontarkan kata-kata kasar. Yong tidak memperdulikannya. Dia hanya berharap Ho-bin tidak mati. Balik ke dermaga, ternyata kelompok kriminal yang dipimpin Jinho bernama faksi Singuje, dan orang ini adalah kepala operasional faksi Singuje bernama Ha Yong-so. Jadi kalian ini YouTuber, hai bocah. Apa kalian gak salah datang ke sini? Kami cuma mau reunian di sini. YouTuber 244, nama asli Lee Jinho, identitasnya adalah pemimpin faksi Singuje, punya hubungan rahasia dengan senator Tae-san. YouTuber Baek Sung Jun bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Yang membunuhnya adalah pemimpin Singuje, Lee Jinho. Detailnya ada di channel Yorumi, kalian semua silahkan lihat di sana. Para viewers langsung pada heboh dengan apa yang terjadi. Mereka banyak yang melihat ke channel Rumi. Pria besar bernama Park Jung Tae bergelar Dongman ini mendatangi Dongseok. Karena kapal sebentar lagi sampai, dia meminta Dongseok tidak usah urus yang di sini karena Jung Tae menganggap cuma bocah SMA. Dan karena bagi Dongseok juga berpikir kapal lebih penting dan lawannya di sini cuma bocah SMA, jadi dia berjalan pergi sambil berpesan untuk tidak membunuh para bocah SMA itu sebelum Jinho memerintah dan menyuruh rampas kamera agar kapal tidak terekam. Si Jikse yang mendengar itu langsung pucat. "Hei anak-anak bodoh, kalian tahu kenapa aku dipanggil Dongman? Itu karena aku menangkap manusia seperti anjing," ucap Dongman. Dongseok menelepon Jinho mengatakan apa yang akan dilakukan ke anak-anak SMA. Jinho memerintahkan bunuh saja mereka. Setelah itu buat framing YouTuber muda yang mengincar jumlah view mati gara-gara menentang gangster. Setelah itu mengatakan kalau media lagi dihentikan sebisa mungkin, jadi urusan di dermaga bakal lebih mudah. Yang lebih penting bagi Jinho, jangan sampai para anak SMA itu merekam kapal. Sehabis telepon ditutup, salah satu bawahan bernama Minsu berlari ke arah Dongseok, berteriak dengan hebohnya, mengatakan gawat. Dongseok mengira Ho-bin dan kelompoknya sudah mati di tangan Jung Tae. Namun bukan begitu. Minsu menceritakan kalau anak-anak SMA itu terlalu kuat buat Jangsu, Jinsu, bahkan Jung Tae dibuat tidak berkutik. Dengan tubuh yang besar, Jung Tae dapat dibanting oleh Mangi. Setelah dibanting, Mangi dengan entengnya mengayunkan Jung Tae ke para kroco. Mangi berkata, "Padahal aku sudah menantikan ini, tapi ternyata gangster itu ringan ya." Diam-diam ada seseorang yang mau menusuk Mangi dari belakang. Wanggo terlebih dahulu menuju tepat di tengah wajah orang itu. One hit KO. Di sisi Yunwoo, badannya terkena pukulan tongkat kayu dari depan dan belakang. Yang memukul itu malah tertawa, berpikir Yunwoo sudah tamat. Namun karena tubuh Yunwoo terlalu keras, pukulan dari tongkat kayu itu tidak berefek padanya. Dia pun langsung merobohkan salah satu dari mereka. "Kayu saja tidak cukup untukku, ku beri kalian kesempatan, bawa besi ke sini," ucap Yunwoo. Sementara itu, para kroco Singuje malah terkagum melihat Taehoon yang kakinya dari tadi tidak menampak di tanah. Selagi mereka terkagum itu, tendangan Taehoon merobohkan mereka. Salah satu kroco berhasil mendekat ke Jikse. Ketika ingin menangkap Jikse, Ho-bin datang menolong. Orang itu berbalik dan langsung melayangkan sebuah tinju ke arah kepala Ho-bin. Entah apa yang Ho-bin lakukan, seperti yang dilakukan ayam sebelumnya, pria itu langsung tumbang dengan satu serangan. "Kapal Lee Jinho datang," ucap Ho-bin. Minsu berteriak ke Dongseok, "Dongseok Hyungnim, sekarang kita harus bagaimana? Semuanya kena serang." Mereka mengarah ke sini. "Dongseok Hyungnim, kapal juga telah datang. Kalau begini bisa gawat."
Dongso yang menganggap bingsu dari tadi hanya berisik langsung dipukul. Sambil mengingatkan hal yang dilakukan Dongso ke Rumi, Wanggu meminta tinggalkannya di sini padanya karena dia akan mengalahkan orang ini. Dongso pun mulai bergerak, dia membuka bajunya berjalan ke arah Wanggu. Sebelum memulai gelut, dia memperingati Wanggu untuk tidak begini sesama mantan napi. Hal ini tidak cocok dengan Wanggu, jadi Dongso memberi kesempatan terakhir dengan mengajak kerjasama dengan kelompoknya. Wanggu malah menelpon, dia meminta waktu ke Dongso, yang ditelepon adalah Rumi. Rumi heran kenapa menelpon di waktu yang seperti ini. Wanggu pun mengatakan kalau dia suka sama Rumi. Rumi tercengang, lalu Wanggu mengatakan dia tahu kalau tidak boleh ada perasaan sama Rumi, tapi ini harus dia ungkapkan sebelum dirinya menyesal nantinya. Jadi saat semuanya berakhir, Wanggu mengajak ketemuan sambil ngopi. Rumi hanya diam mendengarkannya. Setelah menutup telepon, Wanggu menolak ajakan Dongso. Dia sudah bertekad gelut dan kembali dengan selamat. Mendengar ungkapan perasaan waktu tadi, Dongso jadi merasa Wanggu keren juga. Dengan itu, dia akan membuat Wanggu tidak bisa kembali utuh-utuh. Gelut pun dimulai. Tinju mereka berdua sama-sama masuk ke pipi mereka. Dongso melakukan tinju berkali-kali. Wanggu pun bisa menangkis dan menghindari setiap tinju itu. Dongso pun meremehkan Wanggu yang hanya bisa bertahan. Wanggu melakukan backstep, namun Dongso langsung mengejarnya. Pergerakan Dongso ini membuat Wanggu teringat video pertarungan tinju Dongso waktu jadi atlet. Dari menonton itu, pelatih menanyakan bagaimana menurut Wanggu. Wanggu pun dapat melihat hanya dengan teknik-teknik sederhana, Dongso bisa mengalahkan lawan. Pelatih mengatakan hanya dengan teknik dasar itu, Dongso bisa jadi juara. Dia tidak mengenal usaha, jadi yang dia punya hanya teknik dasar saja. Karena tidak ada lawan yang perlu usaha keras untuk dia hadapi. Kombinasi dasar menghindar dan memukul dengan keras itulah yang selalu dia gunakan. Wanggu bertanya, bukankah tinju harusnya begitu? Pelatih memegang punggak Wanggu mengatakan kalau dialah yang mengajarkan Dongso. Jadi dia merasa Wanggu punya kesempatan mengalahkan Dongso, yaitu dengan usaha Wanggu. Jadi pelatih meminta Wanggu buktikan ucapan Wanggu kalau tidak ada yang namanya bakat dalam tinju. Dongso melepaskan tinju strike yang keras tanpa diduga Wanggu dapat menghindar sambil tinjunya lah yang mengenai wajah Dongso. Dongso kembali melayangkan tinjunya lagi-lagi. Wanggu dapat menghindar dan memukul hidung ke Dongso. Lalu dapat memasukkan pukulan ke tulang rusuk bagian samping Dongso. Dilanjutkan tinju bertubi-tubi yang semuanya mengenai Dongso. Akan tetapi Dongso tidak tumbang dengan itu. Dia melakukan serangan balik. Mereka sama-sama melayangkan tinju mereka. Tidak diduga Wanggu lah yang terkena pukulan keras Dongso, sehingga kepala Wanggu terbentur ke jalan dengan keras dan terkapar. Sambil menyikat rambut, Dongso berkata, Wanggu bajingan, kau sudah banyak persiapan rupanya. Tapi apa Pak Tua itu nggak memberitahumu kalau jangan mengulur-ngulur waktu melawan si jenius Dongso. Kau tahu kenapa tinju disebut bakat? Karena semua yang sudah bekerja keras sudah kukalahkan sampai mati. Setelah itu Dongso memijak kepala Wanggu, mengatakan ke Wanggu kalau teman-teman Wanggu itu semua akan mati karena bosnya itu sangat hebat dalam pekerjaannya. Tidak hanya punya otak yang pintar, dia juga sangat kejam seperti orang yang gak punya hati. Jadi dari awal Dongso menganggap Yoo-Bin dan rekannya sudah mati. Pergerakan Ho-Bin dan yang lain terhenti melihat siapa yang datang menghadang mereka. Ho-Bin terlihat sangat terkejut melihatnya, berbeda dengan yang lain yang hanya biasa-biasa saja. Ternyata yang menghadang mereka adalah Nameless dan pasukannya. Nameless meminta ampunan ke Tuhannya. Dia tidak bisa menepati janji karena anak-anak SMA ini telah mengusik orang yang salah. Mobil yang di dalam yang menyiarkan bukti-bukti dijaga oleh Giul dan Giul. Di depan mereka telah datang banyak kroco. Sementara itu kapal penyelundupan telah sampai. Para petinggi dari tiap negara turun dari kapal, tapi tidak ada satupun dari faksi Singuje Korea yang menyambut mereka. Daniel tahu Dongso pasti sedang kejar keras, jadi Daniel memutuskan memindahkan barang dulu. Melihat kapal berlabuh, Dongso mengatakan ke Wanggu kalau semua ini telah selesai. Wanggu dan teman-temannya pasti akan mati di sini. Dongso mengambil kembali jasnya, memikirkan dengan cara apa sebaiknya membunuh Wanggu. Tiba-tiba Wanggu meninju dari belakang, namun Dongso bisa menghindarinya, hanya terkena rokoknya saja. Wanggu berkata, kami juga tahu Lee Jin Ho itu pintar, dan kami juga gak sebodoh itu datang ke sini tanpa strategi.
Sementara itu, para kroco bersenjata bergerak ke arah Gaol dan Giul. Giul dan Gaol yang sudah siap menanti. Sebuah botol suplemen yang besar menghentikan pergerakan para kroco itu. Ternyata orang yang disewa Yuhubin Company datang yang sekarang berdiri di atas mobil Taihun. Mereka trio Su, Hyunsu, Jisoo, dan Hyusu. Giul marah ke mereka, kenapa datang terlambat padahal sudah dibayar. Si Hyusu wajahnya memerah setiap kali melihat Giul. Giul bertanya gimana bantuan yang lain. Giul mengatakan dia akan datang. Bantuan yang dikatakan Giul itu pun datang. Dia adalah si Ayam. Hobin senang dia datang, sedangkan Nameless terlihat terkejut. Si Ayam berkata, "Dasar, aku sudah khawatir kena katanya ada perang. Masa segini dibilang perang? Jangan takut, aku cuma bapak-bapak biasa. Anda memang hebat, di pasukan tanpa nama saya berada, bahkan kode lisensinya pun rahasia, license to kill holder. Aku mendengar banyak hal tentangmu, sang legenda," ucap Nameless. Si Ayam merasa sedikit kaku karena telah lama tidak bertarung dan tidak berlatih dalam waktu cukup lama sejak menetap di Korea. Terlepas dari semua itu, si Nameless yang dari tadi ngomong English membuat si Ayam tidak mengerti ucapan si Nameless yang heran menurutnya kenapa preman pakai jas segala. Nameless mengeluarkan pistol dari kantongnya, menodongkan ke si Ayam. Dia tidak peduli si Ayam tidak mengerti perkataannya, karena dia akan membunuh si Ayam. Si legend. Sebenarnya Nameless ingin melihat kemampuan si Ayam, tetapi sekarang dia tidak punya waktu. Si Ayam tidak gentar melihat pistol itu. Dia berkata, "Dasar bajingan, kau menodongkan pistol lagi padaku. Apa kau tidak tahu teknik bertarung episode final? Bagaimana caranya melawan senjata api?" Si Ayam fokus melihat ke pelatuk. Di saat yang bersamaan dengan pelatuk ditarik Nameless, Ayam lebih cepat bergerak mendorong si Nameless mengubah arah tembakannya. Ayam memasukkan tangannya ke lengan Nameless. Nameless mencoba mengunci leher si Ayam, namun Ayam terlebih dahulu menyikut tulang rusuk si Nameless. Si Ayam selalu bisa menghindari setiap tembakan Nameless. Selagi itu si Ayam mencoba mengambil senjata Nameless. Nameless menukar senjata ke tangan yang lain. Di saat dia mau menembak, Ayam berhasil menangkap pistolnya. Setelah itu membongkar pistolnya. Nameless pun terkejut. Nameless kali ini melayangkan tendangannya. Si Ayam menangkis dengan tangannya. Si Ayam terkesan ke Nameless yang jago menggunakan pistol. Nameless sekarang mengganti senjatanya dengan pisau. Melihat dari semua itu, si Ayam tahu kalau Nameless dari pasukannya. Nameless bergerak ke si Ayam. Si Ayam tersenyum. Tanpa diduga, Ayam dengan santainya menjatuhkan si Nameless. Nameless jadi menganggap si Ayam bukan hanya seorang legenda, tetapi seseorang dari mitologi. Si Ayam mengatakan kalau dia bukan seorang legenda, cuma bapak-bapak biasa. Si Ayam menjatuhkan pisau Nameless, berjalan pergi sambil berkata, "Cara mengalahkan pisau, cara mengalahkan pistol, itu hanya omong kosong. Intinya, jadilah lebih kuat dan akan mudah untuk menang." Di dalam sebuah kontainer yang dijadikan kantor, ada Daniel Smith yang menelpon Jinho. Daniel mengatakan kalau dia baru saja sampai, sekarang Manggil sedang memindahkan obat-obatnya. Meminta Jinho tidak khawatir karena tidak ada seseorang yang melihat. Lalu bertanya apa yang membuat semua orang ketakutan seperti ini. Di mana Lee Jinho yang dia kenal dulu saat membunuh bos faksi Singuje yang lama. Jinho mengatakan berisik, lakukan saja tugas dengan benar. Telepon pun ditutup. Ketika menyalakan rokok, terdengar bunyi pintu terbuka dan yang datang adalah Hobin dan Jigsaw. Daniel Smith berjalan mendekat ke Hobin. Melihat dia, para viewers dan Jigsaw jadi terkejut. Jigsaw terlihat ketakutan karena dia adalah mantan atlet MMA. Seperti pose berhadapan yang biasanya, Hobin terlihat tidak takut sama sekali. Daniel Smith, "Aku akan langsung ke intinya. Di mana obat-obatnya?" ucap Hobin. Di tempat lainnya, Yunwoo terlihat lagi berlari mencari keberadaan penyelundup. Tiba-tiba dia ditendang dari samping oleh Mr. Drake. Tidak seperti para kroco, tendangan Mr. Drake berefek pada Yunwoo. Mr. Drake memasang knuckle. Dia kecewa, dia pikir lawannya akan sedikit lebih besar, tapi hanya seorang anak kutu buku mata 4, jadi dia merasa tidak akan menyenangkan menghajarnya. Yunwoo membuka kacamatanya. "Tidak menyangka, kau bilang, tentu saja karena tubuhku tidak akan hancur." Di tempat kapal berlabuh, sekarang Lee Man-gil sedang mengarahkan pemindahan barang. Man-gi tiba-tiba datang, menghadang para kroco. Kroco menanyakan apa yang harus dilakukan. Man-gil menyuruh cepat habisi.
Taehoon datang, mendengar logat bahasa dari Manggil. Dia tahu dari mana asal Manggil. Dia pun memanggil Manggil dengan nama komunis. Manggil adalah pengguna ITF Taekwondo, sedangkan Taehoon ITF dan WTF. Ada pertanyaan yang ditujukan ke para lulusan Chungide mengenai siapa lulusan terkuat di Chungide. Pertama, Kim Dong-woo, seorang petinju profesional, lalu Park Chang-hyun, seorang gangster, dan Choi Jin-soo, seorang nelayan. Mereka bertiga sepakat yang paling kuat itu adalah Oh Dong-seok, si legenda. Awalnya, dia diremehkan karena penampilannya yang biasa saja dan badannya tidak terawat, tapi kenyataannya dia seorang jenius yang membuat usaha keras seseorang menjadi tidak berguna. Seolah tidak berguna kerja keras Wanggu selama ini, melihat dia yang terkena uppercut di dagunya, Wanggu pun dapat merasakan Dong-seok sangat kuat. Dong-seok kembali mendekat ke Wanggu, tinjunya pun mengenai ulu hati Wanggu. Menerima banyak serangan dari Dong-seok membuat Wanggu tidak sadar sekarang dia di mana. Dia merasa seperti berada di dalam ring. Menerima tinju bertubi-tubi itu membuat Wanggu berlutut. Wanggu jadi berpikir apakah dirinya sebanding dengan Dong-seok. Dong-seok mengatakan ini saatnya Wanggu mati. Wanggu teringat kalau dia sudah punya janji, dia pun bangkit kembali. Ia membuat Dong-seok heran melihatnya. Uppercut Dong-seok mengenai dagu Wanggu lagi. Akan tetapi meskipun Wanggu tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia masih tetap berdiri. Dong-seok jadi merasa aneh melihatnya. Sudah dijadikan samsa dan hampir tidak bisa berdiri, namun masih keras kepala untuk melawan. Dong-seok memperingati untuk menyerah saja. Wanggu malah diam. Dia mendekat ke Dong-seok. Saat Dong-seok ingin mengakhiri Wanggu, tanpa diduga, Wanggu terlebih dahulu memasukkan tinjunya ke wajah Dong-seok. Flashback saat pelatih Chungide mengatakan Dong-seok itu adalah jenius. Dia petinju terkuat di Chungide, jadi Wanggu tidak sebanding dengannya. Dia meminta maaf ke Wanggu karena harus bilang Wanggu tidak punya kesempatan untuk menang, tidak bisa mengalahkan seseorang jenius dengan hanya kerja keras. Akan tetapi sekarang tinju Wanggu berhasil membuat Dong-seok terbentur ke jalan. Dong-seok jadi heran melihat Wanggu yang sekarang menganggap ada yang salah dengan Wanggu. Kembali ke pertanyaan mengenai siapa yang terkuat di Chungide berdasarkan para lulusan Chungide. Mereka memang mengatakan petinju terkuat adalah Oh Dong-seok, tapi seseorang petinju terkuat tidak selalu jadi petinju yang terkuat. Namun petinju yang tidak mau tumbang, tidak mau kalah, mereka sepakat kalau dia adalah Han Wanggu si GG. Mereka lebih memilih melawan Dong-seok daripada Wanggu, karena Wanggu tidak bisa mati meskipun dibunuh. Wanggu akan terus berdiri tegak meski dibunuh. Wanggu yang seolah bergerak tanpa sadar dapat memasukkan pukulannya lagi ke wajah Dong-seok. Dong-seok mencoba menyerang balik, lagi-lagi Wanggu menghindar. Dilanjutkan meninju tulang rusuk bagian samping Dong-seok. Wanggu memasukkan pukulan lagi ke wajah Dong-seok. Terakhir, uppercut yang berhasil mengenai dagu Dong-seok. Saat Dong-seok jatuh dengan uppercut itu, Wanggu yang bergerak tanpa kesadaran terus memukul. Tetapi pukulannya tidak kena karena Dong-seok sudah tumbang dari uppercut sebelumnya. Wanggu pun ikut terjatuh. Wanggu tersenyum memikirkan hari di mana Rumi akan aman, Rumi akan bahagia, dan memikirkan akan minum kopi bersama Rumi lagi. Lalu bergumam, Pak pelatih, sudah saya bilang di dalam tinju tidak ada yang jenius. Dengan ini pertarungan Dong-seok versus Wanggu dimenangkan oleh Wanggu. Flashback sehari sebelum hari ini, Manggi lagi pacaran dengan pacarnya yang belum lama ini dikenal lewat kencan buta. Pacarnya tersebut khawatir dengan hari esok, soalnya mereka belum lama pacaran. Manggi mengatakan sejujurnya dia khawatir mendengar itu. Pacarnya langsung menyuruh jangan pergi, tapi Manggi khawatir bukan apa yang dipikirkan pacarnya. Dia khawatir karena ada kemungkinan dia akan membunuh semua lawannya. Manggi pun dapat memberantas semua kroco. Ini semua sangat mudah baginya. Saat melirik ke arah Taehoon, dia terkejut melihat Taehoon yang terkena tendangan tepat di wajahnya oleh Manggil si kaki cepat. Saat Taehoon mau berdiri, Manggil menyuruh tidak usah berdiri karena Taehoon akan mati juga akhirnya. Manggil tahu kalau Taehoon anak dari Sung Hansu, maka dari itu dia menyebut Taehoon lemah sama seperti orang Korea Selatan. Pada pertarungan Yunwoo versus Mr. Drake, Yunwoo terkena pukulan keras di perutnya. Pukulan itu sangat kuat sehingga berdampak pada Yunwoo. Yunwoo tahu lawannya kuat dan Yunwoo tidak bisa memukul balik Drake sama sekali. Pukulan Drake ini membuat Yunwoo terhempas. Yunwoo berpikir dia tidak boleh menyerah di sini. Dia terus berdiri meskipun menerima banyak serangan.
Mr. Drake jadi kesal dengan Yunwoo yang terus saja berdiri setelah terkena pukulan. Dia bertanya apa yang salah dengan Yunwoo. Seharusnya Yunwoo kalah dari tadi. Namun Yunwoo tidak mengerti apa yang Mr. Drake katakan. Diketahui dari tadi Mr. Drake telah membuat Yunwoo beberapa kali terjatuh, tapi Yunwoo terus berdiri setelah itu. Jadi Mr. Drake berteriak, mau sebanyak apa dia harus menjatuhkan Yunwoo sehingga Yunwoo kalah. Mr. Drake bertanya, apakah ini karena Yunwoo ingin melindungi teman atau ingin melindungi pacar? Yunwoo mengatakan tidak ada satupun. Yunwoo membuka bajunya berkata dengan senyum, berdiri lagi setelah kau jatuh untuk melihat batasmu. Itulah Kyokushin Karate. Mr. Drake jadi berpikir dia salah memilih lawan. Taehon yang mengalami masalah melawan Manggil membuat Mangi ingin membantu. Mangi berlari ke arah Manggil, mengatakan ke Taehon kalau dia ingin bantu. Taehon melarang membantunya, menyuruh Mangi diam saja karena membantunya akan jadi memalukan. Taehon bangkit lagi, melakukan tendangan combo ke Manggil. Manggil bisa menangkis dan menghindari semua tendangan itu. Melihat tendangan payah Taehon dari tadi, membuat Manggil jadi tidak percaya Taehon anak dari Sung Hansu dan lebih percaya Taehon anak pungut. Manggil menceritakan kalau dia pernah bertemu ayah Taehon, itu ingatan buruk yang penuh penghinaan bagi Manggil. Sejak saat itu, Manggil berlatih menjadi lebih kuat sampai muntah darah. Dia memang datang ke Korea Selatan karena ada urusan dengan Lee Jin Ho, tapi tujuannya sebenarnya adalah membunuh Sung Hansu. Dwi Chagi Manggil pun mengenai ulu hati Taehon. Taehon merasakan kesakitan dari tendangan itu. Manggil mengatakan kalau dia membawa mayat Taehon, Sung Hansu pasti senang. Taehon seperti terpancing emosinya, dia buru-buru ingin menghabisi Manggil dengan sekali hantam. Melihat apa yang mau Taehon lakukan, Manggil berteriak untuk hentikan. Tapi Taehon tetap melakukan serangan. Dia memakai 1080 derajat kick atau balcagi. Akan tetapi tendangan itu dengan mudah dihindari Manggil. Manggil pun dapat menendang perut Taehon lagi. Dia mengejek Taehon dengan apa yang Taehon lakukan. Dia pun menunjukkan balcagi yang benar itu seperti apa. Manggil juga melayang di udara. Taehon terkejut melihat itu. Dan 1080 derajat kick itu mengenai kepala Taehon. Taehon pun jatuh, tergeletak di jalan. Manggil langsung berlari ke arah Manggil. Manggil mengangkat kakinya, bersiap untuk mengakhiri Taehon sambil berkata, anak laki-laki Korea Selatan memang tidak punya semangat bertarung. Ya, anak manja yang dari kecil tidak pernah kelaparan, mana tahu pertarungan antara hidup dan mati. Jangan sedih, sebentar lagi Sung Hansu juga akan kuhabisi. Selamat tinggal, Sung Taehon. Saat kaki Manggil bergerak memijak kepala Taehon, terjadi flashback. Saat itu ayah Taehon bertanya, kenapa kau ingin menjadi lebih kuat? Kau kan tidak punya semangat untuk bertarung. Taehon tidak mengerti apa maksud ayahnya tersebut. Ayah Taehon menjelaskan, kalau Taehon ingin lebih kuat, Taehon harus mencari alasan untuk lebih kuat. Sehebat apapun bakat Taehon, percuma saja kalau tidak mempunyai alasan untuk menang. Lalu memperingati Taehon dengan mengatakan kalau Taehon tidak punya alasan untuk memperkuat diri, Taehon tidak akan bisa menang melawan siapapun. Taehon pun paham. Sekarang Taehon duluan menahan ijakan Manggil dengan kedua kakinya. Bicara tentang semangat bertarung, Taehon juga punya alasan dia harus menjadi lebih kuat, yaitu ingin melindungi Hobin. Taehon berhasil mengempaskan Manggil. Taehon bersiap melakukan serangan karena sudah punya alasan menjadi lebih kuat. Dia bertekad tidak akan kalah lagi. Manggil tersenyum, dia yakin Taehon akan mengulangi melakukan 1080 derajat kick lagi yang sebelumnya tidak berhasil. Akan tetapi dia terkejut karena 1080 harusnya Taehon melompat lebih mendekat ke dirinya. Tetapi sekarang Taehon malah melompat dari jarak yang cukup jauh. Taehon seperti menari di udara. Manggil pun tercengang seperti tidak percaya karena dia menduga apa yang akan Taehon lakukan adalah yang tidak bisa Sung Hansu si jenius lakukan saat seusianya Taehon sekarang. Tendangan itu bernama 1440 derajat dilakukan dengan 4 kali spin di udara dan itu mengenai Manggil yang membuat Manggil terhempas. Manggil yang melihat di depan matanya sendiri apa yang Taehon lakukan membuatnya tercengang. Dasar brengsek, aku saja nggak bisa melakukannya, tapi kau. Bukan hanya aku, Sung Hansu juga tidak bisa melakukannya saat itu. Kau monster yang melampaui ayahmu sendiri dan punya semangat bertarung. Taehon menghabisi Manggil dengan pijakan. Kalau kalah, jangan banyak bacot, dasar antek komunis. Dengan ini, pertarungan Taehon versus Manggil dimenangkan oleh Taehon.
Sementara itu, Jinho telah sampai. Dia heran kenapa tidak ada satupun yang menjawab teleponnya. Flashback sebelum Mr. Drake ke Korea Selatan, dia dulunya dikenal sebagai pembunuh yang kejam di suatu kota Amerika bernama Baltimore, kota yang dihuni banyak kriminal. Mr. Drake merasa sudah bosan di sini. Daniel Smith yang telah menjadi faksi Singu J mendatanginya. Dia tahu kalau Drake sudah bosan di sini, jadi dia mengajak untuk bergabung dengannya ke tempat lumayan yang bernama Korea. Drake pertama mengira Korea Utara tempat Kim Jong-un, tapi bukan di situ, kata Daniel. Jika bayarannya pas dan tidak membosankan, Mr. Drake ingin ikut. Seperti itulah awal cerita Drake sampai ke Korea Selatan. Akan tetapi sampai dia di Korea Selatan ini mengalahkan satu orang Asia saja dia belum bisa. Padahal dia sudah membunuh banyak orang sebelumnya. Dia sudah memasukkan banyak pukulan ke Yunwoo. Akan tetapi Yunwoo terus bangkit. Drake menjabak rambut Yunwoo, meninju perut Yunwoo, menanyakan apakah Yunwoo tidak takut padanya. Yunwoo berkata, jika kau takut pada dirimu sendiri, kau juga akan takut pada lawanmu. Itulah yang diajarkan Master Choi Yong-ui. Setelah itu menyerang balik Drake. Meskipun Drake mengcover pakai tangannya, tetapi tinju Yunwoo itu begitu kuat. Yunwoo memusatkan tenaganya ke tinjunya. Setelah itu tinju kuatnya mengenai perut Drake yang membuat Drake terbentur ke kontainer. Yunwoo melakukan hal yang sama sekali lagi dan juga mengenai perut Drake. Namun tinju ketiga tidak kena karena Drake sudah tumbang duluan. Flashback mendapat Sung Han-soo mengenai Yunwoo. Dia mengatakan Yunwoo itu gila. Dia dari keluarga yang berada, akademisnya bagus, tapi dia malah ngotot menempuh jalan Kyokushin. Awalnya Han-soo ingin mencegahnya, tapi setelah melihat kesungguhan hati Yunwoo, Han-soo jadi meminta maaf. Orang-orang bilang Taehoon adalah gila. Han-soo juga berpikir demikian, tapi ada orang gila yang asli. Kalau dibandingkan Yunwoo, Taehoon itu palsu. Yunwoo lah yang benar-benar gila dalam menjadi ahli bela diri terbaik. Dengan ini, pertarungan Yunwoo versus Mr. Drake dimenangkan oleh Yunwoo. Yunwoo senang, dia berterima kasih ke senseinya. Dia berpikir hanya butuh selangkah lagi untuk bisa menjadi lebih kuat. Di lokasi Hobin, mereka mulai pertarungan. Sebuah tinju Hobin berhasil dihindari Daniel. Hobin melakukan pukulan lagi. Lagi-lagi Daniel menghindarinya. Daniel melihat Hobin punya postur yang bagus, pergerakannya juga bagus, tapi itu semua hanya teknik dasar bagi seorang pemula. Daniel balik menyerang Hobin dengan tinju berkali-kali. Hobin terlihat kesusahan menahannya. Sebuah tinju keras Daniel pun masuk ke rusuk samping Hobin. Tidak hanya itu, tendangannya membuat Hobin bergeser. Jigsaw teriak apa yang Hobin lakukan, padahal sudah latihan 3 bulan. Jadi Jigsaw mengatakan si botak itu telah menipu Hobin. Maksud Jigsaw si ayam. Para viewers juga menganggap remeh Hobin. Hobin meregangkan tubuhnya, bertanya ke Jigsaw, apakah footage sekarang sudah bagus? Ternyata Hobin dari tadi tidak ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Daniel serasa diremehkan. Dia melakukan pukulan strike ke arah kepala Hobin. Tanpa disangka, Hobin bergerak dengan cepat ke kiri, dilanjutkan memasukkan hook kiri ke wajah Daniel. Hobin pun berkata, maaf, aku masih punya banyak teknik membunuh. Jigsaw dan para viewers pada tercengang, mereka tidak melihat seperti apa pergerakan Hobin yang tiba-tiba berpindah tempat. Flashback waktu Hobin latihan dengan si ayam. Ayam menanyakan apa yang paling dihindari oleh para petarung. Hobin menjawab bakat, namun jawaban itu salah. Jawaban yang benar menurut si ayam adalah orang kidal. Kenapa dihindari? Jawabannya sederhana. Di seluruh dunia hanya ada 10% orang bertangan kiri. Jumlah itu sudah termasuk dunia bela diri. Di dunia bela diri, kemampuan menggunakan 2 tangan adalah kelebihan yang luar biasa. Namun untuk beberapa alasan, pengguna tangan kiri bisa dibilang bakat. Jadi si ayam akan menjadikan Hobin pertarung ambidexteritas, yaitu kemampuan seseorang yang menggunakan kedua tangannya sama-sama baik. Hobin pun dilatih tangan kirinya. Hanya dengan menggunakan tangan kiri, strategi Hobin bisa berubah. Hanya kena kaki kiri, lawan akan menjadi kesulitan. Setelah Hobin terbiasa menggunakan tangan dan kaki kiri, teknik pertama yang ayam ajarkan akan menjadi super counter yang memanfaatkan lawan pengguna tangan kanan. Orang-orang menyebut gerakannya dengan counter punch, left hook. Jigsaw pun menjadi terkejut. Menurut salah satu dari viewers, McGregor, pemain kida, menggunakan gerakan ini. Teknik kedua adalah oblique kick, disebut juga dengan tendangan iblis. Tendangan ini ditunjukkan untuk menendang lutut. Dengan tendangan ini, tulang persendian lutut Daniel jadi patah dan retak.
Hobin bergerak kembali bersiap menggunakan teknik yang ketiga. Pertama, Hobin menggunakan one-two. Hobin sengaja melakukan one-two yang kelihatan untuk membuat pertahanan musuh turun. Daniel tidak sadar kalau dia menumpu pakai kaki kanan yang ditendang Hobin tadi, sehingga berdirinya tidak kokoh. Hobin langsung menyambut dengan teknik ketiganya, yaitu head kick pancingan. Teknik keempat untuk penghabisan Hobin menggunakan jujutsu di Archcock. Dan Daniel pun KO. Jinho yang baru sampai bergumam, "Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon?" Di saat itu juga trio Su datang. Jisoo mengatakan kalau tidak diangkat berarti udah mampus. Setelah itu ketawa, dilanjutkan berkata, "Seharusnya waktu itu kau kuhajar sampai mampus 204. Tidak, nama aslimu kan Lee Jinho, gangster bajingan. Kau pikir kami bakal takut kalau kau gangster, ha?" Jinho mengeluarkan pose mikirnya. Dia paham kalau Jisoo dan Hyunsoo kesal padanya. Tapi untuk Hyunsoo, dia heran kenapa dia kesini. Sambil berjalan mendekat ke Jinho, Hyunsoo mengatakan kalau dia hanya dibayar lebih saja. Untuk awalan, karena mendekat, perut Hyunsoo langsung ditusuk oleh Jinho. Melihat itu, Jisoo dan Hyunsoo langsung bergerak. Hyunsoo pun ditendang sehingga bertabrakan dengan Jisoo. Jinho langsung bergerak ke Hyunsoo, menendang kerampang Hyunsoo. Hyunsoo menjerit kesakitan. Jinho menyambar rambut Hyunsoo, dilanjutkan membenturkan ke kepalanya. Jisoo bergerak menyelamatkan adiknya tersebut. Namun saat mendekat, dia malah terkena tendangan di perutnya. Dengan gerakan gulat badan Hyunsoo yang besar, dengan gampangnya dia angkat dan dibanting oleh Jinho. Hyunsoo merasa masih bertahan dengan bantingan ini. Yang mengejutkan, Hyunsoo diangkat lagi dan dibantingkan setelahnya. Hal itu membuat Hyunsoo terkapar tidak berdaya. Jisoo tercengang melihatnya. Emosi adiknya dibegituin, Jisoo sambil mengambil pisau bergerak ke Jinho berteriak, "Mati!" Namun Jisoo hanyalah seperti bocah bodoh di hadapan Jinho. Jinho dengan santainya memukul Jisoo terlebih dahulu. Jinho memukul lagi sehingga membuat Jisoo terbaring di atas Hyunsoo. Jinho mengambil pisaunya, jongkok di atas Jisoo dan berkata, "Jisoo, kenapa kau melakukan ini? Lihatlah adik kecilmu jadi sekarat kan?" Dengan kejamnya, Jinho menusuk perut Hyunsoo. Jisoo terkejut, tapi dia tidak mampu buat bergerak. Kali ini giliran Jisoo yang mau ditusuk. Jisoo sudah pasrah, dia menutup matanya. Untungnya pisau tersebut terlebih dahulu ditendang Hobin. Setelah itu Hobin langsung menghubungi ambulan. Jinho yang kesal berjalan menghampiri Hobin mengatakan tadi dia berkunjung ke tempat ibu Hobin, tapi Hobin dengan baik menyembunyikannya. Kemudian Jinho mengatakan Hobin lupa satu orang lagi, yaitu Choi Bomi. Dia menganggap remeh Hobin di mana seharusnya Hobin bisa melindungi orang-orang terdekatnya, jangan cuma ibu saja. Sementara itu, di tempatnya Bomi, para pembunuh bayaran Jinho sudah menemukan lokasi Bomi. Balik ke Hobin. "Aku kecewa denganmu Jinho, kau terus membicarakan orang lain. Padahal aku tepat di depanmu. Kau tidak perlu khawatir Bomi. Aku sudah mengirim seseorang yang jauh bisa diandalkan daripada polisi." Yang dikirim Hobin ke tempat Bomi ternyata Munsung. Munsung tersenyum. Dia menutup pintu Bomi. Setelah itu menelpon Logan mengatakan hari ini dia tidak bisa berangkat. Logan meminta pertimbangkan lagi, tapi jawaban Munsung tetap sama. Balik ke Hobin. Hobin menantang Jinho untuk mulai saja gelutnya. "Kuharap kau mematikan kameramu ini. Ini sedikit memalukan," ucap Jinho. "How to fake cara menang dari pegulat? Bukan, kau itu bukan pegulat, tapi gangster brengsek." Waktu sudah hampir pagi, di depan kantor pengadilan Korea Selatan telah banyak wartawan dan polisi yang berkumpul. Ju Tae-san dan ajudannya datang. Dia langsung dikerumuni wartawan. Wartawan meminta Tae-san berikan tanggapannya tentang berita terkait dirinya yang muncul. Tae-san tersenyum mengatakan kalau dirinya Ju Tae-san tidak melakukan apa yang rakyat khawatirkan. Dirinya siap menjalani pemeriksaan dengan jujur. Setelah itu Pak Hwang Yong dan ajudannya datang. Yong berjalan mendekat ke Tae-san. Tae-san mengatakan jebakan apa ini? Apakah Yong tidak takut Tuhan? Yong berkata, "Kita sudah kenyang, sekarang waktunya berhenti dan menerima hukuman." Setelah itu para wartawan berkerumunan di dekat Senator Yong meminta beri tanggapan tentang masalah ini juga. Yong berkata, "Lihat di YouTube, demi keadilan seorang pria muda sedang bertarung." Di pertarungannya Hobin, semua tinju Hobin berhasil dihindari Jinho. Sementara itu para viewers tambah banyak berkat kata dari Yong. Namun di sisi Hobin, tinjunya tidak ada yang mengenai Jinho.
Teknik yang dipakai buat Daniel tadi tidak bekerja pada Jinho. Kali ini Jinho mulai menyerang balik, Hobin juga berhasil menghindarinya. Jinho menanyakan kenapa Hobin melakukan ini, apakah ini demi keadilan. Jinho seperti mau melakukan pukulan strike, namun saat tinjunya sudah dekat, kepalan tangannya dibuka, dia langsung mengubah ke serangan tackle. Hobin menyadari itu, dia langsung menyambut kepala Jinho dengan lututnya, namun sayangnya Jinho dengan refleks menghindarinya. Ketika Jinho berbalik, tendangan Hobin berhasil mengenai kepala samping Jinho. Hobin mengatakan dia melakukan ini bukan karena keadilan, dia cuma kesal saja melihat orang jahat sukses. Flashback di waktu latihan Hobin, si ayam mengatakan tidak ada cara khusus untuk mengalahkan pegulat. Hobin pun menganggap si ayam bercanda karena selalu bilang tidak ada setelah itu ngasih solusi. Si ayam mengatakan kalau tidak ada ya tidak ada sambil melakukan gulat ke Hobin. Hobin disuruh lihat ke bawahnya. Hobin mengatakan dia hanya melihat tanah. Si ayam menjelaskan bertarung dengan pegulat sama dengan menghantam tanah itu. Sekeras apapun berlatih, seseorang tidak akan bisa mengalahkan tanah yang keras. Begitu seseorang menghantam tanah, dia akan cacat. Jadi, kata si ayam, tidak ada cara menang melawan pegulat dalam pertarungan 1 versus 1. Tapi ada sesuatu yang bisa dilakukan. Mendengar itu, Hobin sudah menduga si ayam akan mengatakannya. Si ayam mengatakan merebus kata, lalu menjelaskan jika meletakkan kata di air panas, kata itu akan melompat. Akan tetapi berbeda jika memasukkan kata secara perlahan ke dalam air. Kata akan tetap di sana dan tidak menyadari kalau sedang dimasak sampai mati. Hal itu dapat dipraktekkan ke cara bertarung. Perlahan Hobin menaikkan suhunya, dengan kata lain menambahkan damage sedikit demi sedikit. Menambah damage sedikit demi sedikit dilakukan dengan cara menyerang liver lawan. Tersenggol sedikit saja sudah sakit. Hobin seperti petinju bergerak mendekat ke Jinho. Jinho menganggap Hobin bodoh telah berani mendekat ke dirinya dan menganggap yang mengajarkan Hobin itu bodoh. Tetapi Hobin hanya memancing, dia pun dapat memasukkan liver kicknya. Liver kick adalah teknik menendang liver dengan ujung kaki. Liver kalau kena tinju saja, orang bisa pingsan. Kalau terkena ujung kaki yang runcing, bisa mengakibatkan kematian. Jinho terpancar wajah kesakitannya. Belum selesai Jinho menahan rasa sakit, Hobin menambah dengan tinju ke wajahnya. Sayangnya Jinho belum tumbang. Dia mencoba menangkap tangan Hobin yang meninjunya. Dia pun tercengang. Hobin dapat melakukan backstep dengan cepat. Hobin menjaga kembali pertahanannya dan mengamati pergerakan Jinho. Menurut si ayam, liver kick itu akan menyebabkan trauma. Untuk hewan, mereka akan takut ketika titik vitalnya dipukul. Jinho tidak tahu tendangan apa yang Hobin pakai, tapi tendangan itu sangat menyebalkan baginya. Dan dia sekarang seperti orang trauma, bingung bagaimana cara untuk menahannya. Hobin, barusan apa itu? Kau belajar hal yang sangat menyebalkan. Karena gulat itu mengerikan, ucap Hobin. Sekarang Jinho jadi terganggu melihat Hobin. Hobin bergerak kembali. Jinho bingung Hobin mau melakukan tendangan atau pukulan. Jinho juga bergerak mau menangkap Hobin. Hobin lagi-lagi memasukkan tinjunya terlebih dahulu ke wajah Jinho. Dilanjutkan dengan menendang tulang rusuk samping Jinho. Combo tinju tendangan yang mengecoh itu membuat Jinho jadi bingung. Selagi itu, Hobin terus berhasil memasukkan damage ke Jinho. Jinho dibuat seperti kata yang direbus. Jigsaw dan para viewers bersorak melihat kehebatan Hobin dan Jigsaw pun menyuruh sekarang bunuh Jinho. Hobin tidak mau gegabah, dia tetap santuy. Hobin bergerak kembali ingin menjadikan Jinho seperti kata yang direbus sampai Jinho mati perlahan. Namun saat mendekat itu, Jinho melempar HP-nya ke Hobin. Meskipun di depan matanya, Hobin dengan refleks menghindarinya. Sayangnya, saat Hobin fokus ke depan, Jinho sudah berhasil menangkapnya dengan tackle. Jigsaw pun jadi khawatir. Flashback lagi, latihan Hobin. Hobin menanyakan apa yang akan terjadi saat tertangkap. Dengan entengnya si ayam ngomong Hobin akan hidup cacat selamanya. Tapi seperti biasa, si ayam memberikan solusi setelahnya. Dengan cara si ayam, Hobin berhasil menahan tackle Jinho dengan teknik yang bernama Ninja Choke. Jinho dibuat terkejut. Kena kau, ucap Hobin, yang dilanjutkan mengunci leher Jinho dengan keras. Tetapi itu tidak bekerja bagi Jinho karena Jinho lebih kuat. Jinho memegang kedua kaki Hobin, dilanjutkan mendorong Hobin. Lalu mengangkat Hobin sambil berkata, "How to fake? Jadi beginikah mereka kalah darimu?" Hobin pun kena bantingan keras. Jigsaw berteriak, sementara itu para viewers menganggap ini akhir dari Hobin. Jigsaw yang sangat khawatir pada Hobin berlari ingin menolong Hobin.
Hobin yang masih sadar, yang sekarang mau dibanting Jinho lagi, berteriak menyuruh Jae-se berhenti. Jinho tersenyum, mengatakan ini sudah berakhir ke Hobin. Hal tak diduga dilakukan Hobin yang membuat Jinho terkejut. Flashback lagi, latihan Hobin, si ayam bertanya apa kelemahan pegulat. Hobin mengatakan serangan jarak jauh, akan tetapi bukan itu. Yang Hobin sebutkan adalah cara mengalahkan pegulat. Yang ditanyakan si ayam adalah kelemahan fisiknya. Si ayam menjelaskan semua tentang pegulat adalah menangkap lawannya. Jadi otot vital mereka tidak boleh terluka. Otot itu bernama otot trapezius. Otot itu berperan menggerakkan bahu. Itu otot yang paling penting bagi pegulat atau grappler. Jadi lawan yang kehilangan otot itu tidak akan bisa grappling lagi. Hobin pun menggigit otot trapezius bagian atas milik Jinho. Gigitan brutal itu mengeluarkan banyak darah. Jinho yang kesakitan langsung menghempaskan Hobin darinya. Jinho mengambil batu, memukul ke Hobin. Hobin berhasil menghindarinya. Hobin dengan cepat mengambil HP Jinho yang dekat dengannya, dilanjutkan memukulnya ke kaki Jinho. Kira Hobin dapat ditangkap Jinho, pukulan dari Jinho dari batu mengenai wajah Hobin. Hobin juga memasukkan tinjunya ke wajah Jinho. Karena Jinho memakai batu, jadi Hobin yang kesakitan. Jinho langsung bersiap memukul dengan batu lagi. Di tempat yang tidak jauh dari sana ada si ayam yang di sekitarnya berceceran banyak kroco. Si ayam bergumam, "Hobin, selama ini kau belum pernah bertarung. Kau hanya melakukan bela diri untuk mengalahkan lawan, bukan bertarung untuk membunuh. Kalau mau bertarung yang sebenarnya, kau harus membulatkan tekad. Jadilah brutal. Pertarungan itu sejatinya brutal dan bersikap curanglah, karena pertarungan itu sejatinya curang. Bangkitkanlah sisi dalam dirimu." Rupanya Hobin berhasil menghindari pukulan batu Jinho. Di saat yang bersamaan, tinju Hobin kembali masuk ke wajah Jinho. Hobin menyambar rambut Jinho, dilanjutkan memukul kembali wajah Jinho. Jinho dapat menyerang balik dengan menendang perut Hobin. Setelah itu Hobin menangkap kaki Jinho itu, lalu menendang joninya Jinho. Rasanya Jinho terjatuh dengan itu, dengan memakai sifat Wareoni. Seperti Wareoni, Hobin dengan brutal meninju-ninju godoknya Jinho. Kesakitannya luar biasa, terpancar dari wajah Jinho. Dengan menahan sakit pada joninya, Jinho bangkit lagi, namun Hobin melakukan kuncian tangan Jinho. Mereka pun jatuh lagi. Namun Hobin yang tidak kuat menang dalam kuncian, mengambil batu di dekatnya, langsung memukul Jinho. Dilanjutkan mendudukan Jinho dan memukul pakai batu secara terus-menerus dengan sadis, seperti kesadarannya telah diambil alih oleh amarahnya. Para teman Hobin yang baru sampai di sana tercengang melihat kebrutalan Hobin yang terus memukul lawan yang tidak berdaya. Sampai tangan Jinho tidak bergerak lagi, Hobin masih tetap ingin memukul. Akan tetapi Taehoon menghentikannya. Meskipun begitu, Hobin masih memberontak. Dia ingin terus menghajar. Taehoon yang kesusahan memegang Hobin terpaksa mengunci Hobin. Taehoon bilang sudah, hentikan. Tetapi Hobin terus saja memberontak. Hingga akhirnya Hobin sadar. Setelah Taehoon berteriak hentikan dengan keras ke kuping Hobin. Setelah itu Taehoon mengatakan semuanya telah selesai. Hobin pun tercengang. Beberapa saat setelah itu, polisi dan ambulans bersamaan datang. Taehoon memegang kepala Hobin berkata, "Kerja bagus, kau menang." Si Jinho yang terkapar, matanya terus menatap ke Hobin. Setelah itu, dia didatangi polisi, tangannya diborgol dan ditangkap dengan tuduhan penggelapan, penyalahgunaan jabatan, kepemilikan dan pengedaran narkoba, pembunuhan, dan rencana pembunuhan. Jinho ternyata masih kuat berdiri. Dalam diangkut polisi, dia terus melotot ke Hobin. Sementara itu Hobin, dia serasa tidak percaya Lee Jinho telah berakhir. Sekian pembahasan kali ini, silahkan like jika kalian suka videonya, tinggalkan komentar jika ada yang ingin kalian sampaikan. Dan bagi yang bergabung dengan channel ini, tombol subscribe gratis untuk dipencet. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.